Jam-jam lama bermalas-malasan di kelas akhirnya berakhir. Saatnya pulang dan bersantai. Hah? Apakah preman itu mengancam seorang gadis? Mengganggu yang lemah? Pengecut sekali. Ups, dia melihatku. Sekarang mereka semua menatapku. Sebagai seorang ahli Muay Thai, aku pasti akan berlari secepat yang aku bisa dari bahaya. Itu bukan aku. Kakiku punya pikirannya sendiri. Lagi pula, aku tidak punya peluang melawan orang-orang besar dan menakutkan itu. Aku mungkin akan terluka jika coba membantu. Lalu dia akan memanggilku idiot yang payah. Namun sebagian diriku masih berharap aku bisa melakukan sesuatu. Saat aku sedang merenung dari jauh, seorang pria menyerang mereka entah dari mana, lalu menjatuhkan mereka semua. Sepertinya dia tahu seni bela diri, seperti aku. Ngomong-ngomong, aku Jamie, dan ceritaku benar-benar normal. Jangan lupa klik like dan subscribe. Aku tidak menyangka akan melihat ayahku pulang sepagi ini. Sayang, kamu sudah kembali. Bagaimana harimu? Hai ayah, semuanya baik-baik saja. Hanya aku dan ayah sejak ibuku meninggal saat aku masih kecil. Dia ayah terbaik yang bisa kuharapkan, tapi dia dijauhi oleh seluruh kota ini. Dia salah satu petugas pemadam kebakaran yang melaporkan kecelakaan kebakaran tragis sekitar setahun yang lalu. Mereka berhasil menyelamatkan banyak nyawa, tetapi sayangnya ada korban jiwa. Setelah itu, pemadam kebakaran menjadi kambing hitam kota hanya karena mereka tidak bisa menyelamatkan semua orang. Namun, aku bisa melihat lebih jelas daripada siapapun seberapa besar pengorbanan ayahku. Dia selalu menutupi lengan kirinya dan menyuruhku tidak memberitahu siapapun tentang itu. Dianggap itu bagian pekerjaannya, dan masih merasa bersalah tentang tragedi itu. Yang lebih penting, dia mengajariku untuk bersedia membantu orang lain apapun yang terjadi. Jamie kecil mendengarkannya dan selalu membantu. Tapi sekeras apapun kami berusaha, kami masih harus menanggung omong kosong penduduk kota akan bisa seharusnya. Jadi, sekarang aku hidup dengan aturanku sendiri. Jangan jadi pahlawan. Hey, itu membantu karakter Jesse Eisenberg bertahan hidup di dunia zombie. Jadi itu pasti akan membantuku menjalani hidup. Jadi gadis kecil yang bahagia itu sekarang memiliki wajah cemberut permanen seperti baju besinya. Berkat penampilan luarku yang tangguh, tidak seorang pun akan berkelahi denganku atau berbicara buruk tentangku. Setidaknya tidak di depanku. Efek sampingnya termasuk tidak punya teman, ditindas oleh guru, dan diabaikan hampir sepanjang waktu. Kalian tahu sikap dingin yang biasa. Keesokan harinya, aku menikmati hari yang membosankan saat aku tiba-tiba dipanggil ke kantor kepala sekolah. Karena membuli sesama SMA? Apa? Ternyata, gadis yang dalam kesulitan kemarin, Betty, melaporkan semua kepada kepala sekolah sambil dengan mudah menempatkanku di geng itu. Aku mencoba membela diriku sendiri, tapi usahaku tampak sia-sia. Ya, aku tidak terlalu kaget. Seperti ayah, seperti anak. Aku benar-benar khawatir dengan keselamatan murid-muridku. Terutama karena akhir-akhir ini kekerasan jalanan merajalela di daerah ini. Perilaku buruk seperti itu bahkan lebih serius jika dilakukan olehmu daripada orang-orang tolol itu. Ya Tuhan, aku bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun di kepala siapapun. Dia jelas menyalahkanku hanya karena aku tidak membantu. Tapi mengatakan kebenaran sama dengan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Aku yakin hukuman yang tepat untukmu adalah skorsing langsung selama 2 minggu. Tidak, Pak. Aku tidak bisa menjadi kaki tangan mereka karena aku akan mendirikan klub bela diri untuk anak perempuan. Sama sepertimu, aku sangat khawatir tentang banyak serangan baru-baru ini. Oleh karena itu, aku ingin membantu mereka bersiap. Aku mencoba merekrut Betty, tapi dia dikelilingi oleh begitu banyak dari mereka, sementara aku sendirian. Itu seperti perang melawan kekalahan. Aku benar-benar melarikan diri hingga aku bisa, melaporkannya kepadamu. Betty pasti salah mengira aku salah satu dari mereka. Pidatoku yang tidak jelas itu berlangsung cukup lama sebelum akhirnya dia membiarkanku pergi. Aku harus menggertak untuk menjawab banyak pertanyaannya. Di mana klub itu diadakan? Kapan? Berapa banyak anggotanya? Dan karena dia bilang dia akan datang sesekali, aku benar-benar harus membuat klub bela diri dan mulai merekrut siswa. Hari pertama klub itu hanya beberapa gadis yang datang. Baiklah, aku tidak begitu peduli dengan hal ini. Itu hanya alasan bagiku untuk dibebaskan. Aku meraih 2 gadis yang paling tinggi, lalu meminta mereka memperagakan gerakan sehingga yang lain bisa mengikutinya. Saat penyerang menyerang, silangkan pergelangan tanganmu untuk menjepit lengannya. Lompat dan boom. Boom. Iya. Boom. Apa aku melakukannya dengan benar, Jamie? Ya. Itu dia. Jangan malas, oke? Kemudian aku kembali menggulir ponselku dan melihat bahwa Betty telah mengumumkan kejadian itu ke publik. Bahkan seseorang yang acuh tak acuh sepertiku bisa melihat betapa banyak simpati dan perhatian yang didapat Betty setelah itu. Pengaruh ceritanya melampaui internet ketika sekolah kami meluncurkan kampanye dilarang membuli dan memilihnya sebagai juru bicara. Namun mereka hanya dapat mengusulkan tindakan yang sudah ketinggalan zaman dan tidak efektif, seperti selalu berpergian dalam kelompok, membawa pisau saku atau semprotan merica, atau mengalah agar tidak mengalami cedera serius. Tidak ada yang benar-benar membantu. Dan lebih banyak siswa jadi korban. Beberapa hari kemudian, tepat sebelum kelas bahasa Inggris, aku melihat cowok ganteng hari itu. Dia adalah Aaron dan pindahan dari sekolah lain di daerah itu. Kalau dipikir-pikir, dia cukup menarik perhatian yang membuat para gadis menjadi marah. Apa kamu punya pacar? Seperti apa tipemu? Seksi, keren, kutu buku. Aku tahu, baik dan manis? Ya. Oh, Pak Bernadi ada di sini. Seperti biasa, Pak Bernadi memulai pelajaran dengan kuis dadakan. Topik hari ini adalah Hamlet. Oke, aku tahu yang ini. Tentang apa drama itu, Teddy? Seorang pria bernama Hamlet? Bagus, nilai plus. Ada ide lain, Jamie? Drama itu berhasil di banyak level. Tentang konflik keluarga Pangeran Hamlet. Politik mereka, bagaimana dia tidak bisa memutuskan tentang tugas, kode moral, dan... Berhenti. F, kamu terlalu banyak menafsirkannya. Iya, seharusnya aku sudah menduganya.
Kamu payah. Apa katamu, Aaron Taylor? Aku bilang, aduh, payah. Wah, cowok ini tidak cuma ganteng saja. Saat kelas selesai aku datang berterima kasih padanya dan bahkan mendapat sosial medianya. Dia cowok yang sangat tampan dengan suara malaikat yang membelaku. Kurasa aku mendapat, ya, kamu tahu? Mari kita lihat apa yang dikatakan sosial media tentang tipenya. Oh, Betty tampaknya semakin mendapat dukungan ya. Kurasa orang-orang lebih bersimpati pada bunga-bunga kecil yang lembut seperti dia. Wow, bagus. Aku tidak punya kesempatan saat itu. Tiba-tiba, aku mendengar keributan di luar, lalu mengintip keluar dan melihat ayahku berurusan dengan tetangga yang kasar. Astaga, aku tidak tahan lagi hidup seperti keset lokal. Kalau begitu, aku harus berubah dulu. Aku bisa seperti dia. Baiklah, mulai hari ini, panggil aku Jamie yang mungil. Aku akan mencari cara. Tapi hidupku pasti akan berbeda. Aaron, pacarmu akan datang. Aku pasti butuh penampilan baru yang sesuai dengan kepribadianku yang baru. Buku harian putri akan menjadi tutorial yang sempurna. Pertama, aku harus terlihat seperti seorang putri. Jadi aku mengganti sepatu cats, hoodie, dan kaos oblongku dengan sepatu hak tinggi, rok pendek, dan semua barang berwarna merah muda dan berkilauan. Tentu saja aksesori yang lucu adalah keharusan. Ting! Tapi bohong jika aku bilang gaya baru ini nyaman. Pagi ini rambutku yang panjang tersangkut di gantungan kunci di ranselku. Tidak mungkin untuk mengurainya, jadi aku harus memotong sebagian rambut. Kalian tahu apa yang mereka bilang? Rasa sakit adalah keindahan. Aku pergi ke sekolah dengan gaya baruku, dan saat aku menginjakan kaki di gedung, orang-orang menatapku seperti aku alien. Lalu ejekan pun dimulai. Lihat siapa yang bicara. Terakhir kali aku melihat semua sepertimu, aku tersipu. Astaga, itu tidak seperti wanita. Jadi aku memutuskan mengubah nada bicaraku agar terdengar anggun dan bahkan belajar cara duduk, berdiri dan mengambil barang yang terjatuh dengan elegan. Salam Nyonya Allen, bisakah aku minta kentang tumbuk dan kacang-kacangan? Apa? Bicara lebih keras nona muda. Maaf, bisa seseorang menjadi boneka dan membantu tolong? Tapi mereka menatapku dengan pandangan menghakimi. Tetap tenang, seorang wanita tidak panik. Aku perlahan duduk dengan tenang, tapi seseorang telah mengambil nampanku. Aaron, dia sangat cepat. Menjadi gadis cantik yang tidak berdaya tentu menyenangkan. Jamie, kamu kelihatan beda. Aku memang selalu kelihatan seperti ini, konyol. Sejak saat itu, kami mulai makan siang bersama. Aku merasa aman di dekatnya karena dia baru di sini dan tidak tahu tentang masa laluku. Kami perlahan menjadi dekat karena kami punya banyak kesamaan, seperti bela diri. Aku benar-benar ingin menunjukkan sisi culunku, tapi harus menahan diri. Tetap saja itu tidak berarti dia terbiasa dengan diriku yang sekarang. Seperti dia tidak akan mengerti bahwa aku mencoba makan dengan anggun. Kamu makannya lambat atau hanya pilih-pilih? Berikan padaku. Aku menyimpannya untuk terakhir. Dia juga sering membawakanku permen madu dan lemon. Manis. Tapi itu karena dia pikir suaraku yang pelan berasal dari sakit tenggorokan. Aaron, aku mencarimu kemana-mana. Ayo, aku mau menunjukkan sesuatu yang keren. Kita sedang mengerjakan sesuatu. Kenapa kamu selalu bersamanya? Biar ku beritahu. Ayahnya, kemarilah, kau harus melihat ini. Apa ini? Bunga. Ya, bunga. Bukankah cantik? Kau aneh, seperti dalam arti yang baik, tapi aneh. Apakah mencoba menyembunyikan rahasia yang menggemparkan seperti dirimu yang sebenarnya? Apa aku salah? Tak mungkin. Apalagi yang bisa kulakukan selain menjadi diriku sendiri? Kau terlalu banyak menonton film. Untuk menjaga penampilanku yang cantik, aku seharusnya tidak datang ke klub bertarung terlalu sering. Karena kepala sekolah tidak lagi mengawasiku, aku tidak datang ke sana selama 2 minggu terakhir. Sementara itu, aku coba bicara dengan Erin lebih sering. Dia sangat baik, agak terlalu baik. Seperti dia benar-benar senang membantu orang lain. Hari ini, meskipun kami seharusnya berjalan pulang bersama, Erin membatalkannya pada menit terakhir karena... Maaf sekali. Betty butuh seseorang untuk mengantarnya pulang, dan hari ini tidak ada teman-temannya yang bisa. Bagaimana kamu selalu bersemangat membantu orang? Entahlah, kurasa itu menyenangkan. Apa kamu tidak takut kebaikanmu akan dianggap remeh? Atau membuatmu mendapat masalah suatu hari nanti? Baiklah, lupakan saja, bersenang-senanglah. Aku akan menebusnya, sampai jumpa. Aku baik-baik saja dengan itu, hanya saja itu menyakitkan karena itu Betty. Sebenarnya Erin tidak akan berpikir 2 kali untuk membantu orang yang sama sekali tidak dikenal, apalagi teman sekelas. Apakah aku sedikit istimewa di matanya? Aku ingin jujur padanya, tetapi aku takut itu hanya akan membuatnya tidak mempercayaiku dan meninggalkanku seperti orang lain. Neraka yang tidak pasti ini membuatku gila. Aku akan mengajaknya keluar untuk menyelesaikan masalah. Hanya pesan teks bodoh dari klub bela diri. Hapus. Dia bilang iya. Itu pertanda baik. Hari Minggu tiba dan setelah kami membeli tiket, kami melihat seorang gadis berjuang dengan lusinan kantong belanjaan. Oh, itu Puja dari sekolah. Erin bergegas membantu membawa tas. Kami punya waktu sebelum film dimulai. Kami mengantarnya pulang dan tahu bahwa dia menjadi sukarelawan di dapur umum untuk para tunawisma. Terima kasih banyak. Kalian berdua ada di sini. Mau bergabung dengan kami? Kami selalu butuh bantuan di sini. Apa, tenaga kerja gratis? Tentu saja kami tidak minta masalah. maaf. Kita kan sudah beli tiket nonton, Erin. Tapi kurasa belum terlambat untuk mengubah rencanamu. Aku harus segera menariknya ke samping. Erin, bagaimana kalau mereka menahan kita di sini sampai larut malam? Kalau tidak, kita akan dimarahi. Dan kalau kita pergi, mereka akan punya hal lain untuk dikatakan. Entahlah, mungkin ini bukan ide yang bagus. Ayolah, rumit sekali. Katakan saja kau tak ingin membantu.
Jangan konyol, ini kencan kita dan kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Aku konyol? Oke, tapi setidaknya aku tidak egois dan sombong. Kau tidak mau memberi makan tunawisma? Aku tetap di sini dan membantu mereka. Kau boleh pergi. Hei, ada apa denganmu? Jangan berpikir kau lebih baik karena kau membantu semua orang yang kau lihat. Oh, jadi sekarang kita saling jujur? Baiklah, giliranku. Aku tidak mendengarkan apa yang dikatakan semua orang tentangmu dan tetap menjadi temanmu. Ternyata mereka benar, seperti ayah, seperti anak. Apa yang kau bicarakan? Kau tahu segalanya? Ya, aku tidak bodoh, itu belum semuanya. Sekarang akhirnya aku percaya ayahku meninggal dalam kebakaran itu karena kecerobohan ayahmu. Kemudian dia pergi dengan marah, meninggalkanku tercengang. Aku bisa melihat dia menyingsingkan lengan bajunya dan mulai bekerja dengan gembira. Sementara aku ditinggalkan di sini dengan hati yang hancur. Hei, ada apa denganmu? Jangan berpikir kau lebih baik karena kau menolong semua orang yang kau lihat. Oh, jadi sekarang kita harus jujur? Baiklah, giliranku. Aku tidak mendengarkan apa yang dikatakan semua orang tentangmu dan tetap menjadi temanmu. Ternyata mereka benar juga, seperti ayah, seperti anak. Apa yang kau bicarakan? Kau tahu segalanya? Ya, aku tidak bodoh. Itu belum semuanya. Sekarang akhirnya aku percaya ayahku meninggal dalam kebakaran itu karena kecerobohan ayahmu. Ayahnya termasuk di antara korban dalam kebakaran itu? Kakiku tidak bisa bergerak, dan otot-ototku menegang karena syok untuk beberapa saat sebelum aku bisa menyeret hatiku yang berat dan pikiran-pikirannya hancur ke tempat lain. Aku turut berduka atas ayahnya, tapi aku juga merasakan sakit. Bukan hanya karena cowok yang kusukai bersikap kejam padaku, tetapi juga karena ternyata dia tidak berbeda dari orang lain. Hancur, tanpa sadar aku membawa diriku ke gimnasium. Tunggu, klub bela diri? Mereka masih berlatih? Wah, sudah bekerja keras. Luar biasa. Diam, kenapa kau ada di sini? Kemudian pemberontakan mereka dimulai. Sudahlah, berhenti saja, kami di sini bukan untuk menghiburmu. Perilakumu yang ceroboh dan tidak bertanggung jawab sudah cukup menjelaskan. Kau bahkan tidak tahu kenapa kami perlu belajar cara membela diri. Kau tidak pernah peduli pada kami sejak awal. Jangan repot-repot berpura-pura peduli. Pergi sana. Oke, baiklah. Aku tidak akan tinggal di tempat yang tidak kuinginkan. Dah. Akhirnya sampai di rumah. Aku akan langsung membawa wajah cemberutku ke kamar, tapi tidak bisa menyembunyikannya dari ayah. Sayang, kenapa wajahmu muram? Bagaimana kau bisa begitu ceria sepanjang waktu? Hidup itu indah dan kita bisa melihatnya setiap hari, bukan? Aku benci itu. Aku benci melihatmu disalahkan saat tidak melakukan apapun kecuali perbuatan baik. Bagaimana semua orang mengejek kita. Tapi yang terpenting, aku benci bagaimana kamu selalu memiliki senyum riang meskipun orang-orang memperlakukanmu seperti bahan lelucon. Aku benci mencoba menjadi pahlawan seperti yang kamu katakan. Tapi aku juga tidak tahan berpura-pura lemah. Aku benci semuanya. Sayang, mereka mungkin berpikir yang terburuk tentang kita. Tapi itu tidak berarti kita harus begitu pesimis dan acuh tak acuh. Kalau begitu kita tidak lebih baik dari mereka. Kau tidak dapat mengubah cara orang melihatmu atau menjadi siapapun selain dirimu. Mungkin suatu hari kita dapat mewujudkan sesuatu yang baik bagi alam semesta. Tapi pertama-tama kita harus menjadi orang baik. Kata-katanya benar-benar membangunkan sesuatu dalam diriku. Apakah aku salah tentang semuanya selama ini? Pada hari-hari berikutnya, Eren dan aku bertemu satu sama lain beberapa kali, tetapi kami berdua menghindari kontak mata. Itu jalan buntu. Tapi cowok bukanlah masalah terbesarku. Sekarang aku ingin membalik naskah dan memulai lagi semuanya. Tapi dari mana? Aku tahu. Tapi, wow, semua orang langsung menyiapkan obor dan garpu rumput mereka saat melihatku. Selamat siang semuanya. Apa yang kalian katakan kemarin membuatku banyak berpikir. Dan aku minta maaf, aku ingin membantu. Sungguh, tentu saja jika kalian menginginkanku. Ayolah, aku sudah di bawah. Beri aku kesempatan untuk naik ya. Tidak ada ruginya bagi kalian. Mereka tampak yakin, jadi aku langsung mulai bekerja. Apa? Kamu sudah takut? Aku hanya mengayunkan lenganku. Sepertinya apa yang telah mereka latih tidak berhasil. Jadi kuputuskan menempatkan mereka pada regimen peningkatan kekuatan di samping sesi 1 lawan 1 denganku. Selain itu, aku membangun profil setiap anggota yang merinci kelemahan mereka dan bagian mana yang harus mereka tingkatkan. Kebanyakan dari kami tidak tinggi atau atletis. Bagaimana kalau menunjukkan cara menggunakan senjata? Seperti pisau lipat, nunchaku, dan kapak. Serius? Maaf, tapi senjata hanya sehebat wanita yang menggunakannya. Kalian kemungkinan besar akan melukai diri sendiri jika membawa senjata. Jadi, aku punya ide untuk mengajari mereka bela diri menggunakan barang-barang yang sudah dikenal seperti ransel, pena, dan sepatu hak tinggi. Dan penampilan ini sebenarnya aku ingin menyingkirkannya. Tapi aku memutuskan untuk meneruskannya, karena ini yang dikenakan kebanyakan gadis. Ini menunjukkan mereka cara melindungi mereka sendiri dalam situasi yang paling tidak terduga. Bahaya tidak akan menunggu kalian berganti pakaian yang pantas. Selain itu, aku benar-benar menyukai penampilan ini. Kemudian lebih banyak siswa bergabung dengan klub kami. Aku melihat wibu, kutu buku, cewek pang, dan bahkan pemandu sorak populer. Apa yang membawa mereka ke sini? Hazel pernah mengatakan bahwa mereka semua punya alasan untuk belajar bela diri. Jadi aku memutuskan mengajari semua orang 1 hari. Baiklah, tidak ada latihan hari ini. Aku ingin klub ini tidak hanya memberdayakan kita secara fisik, tetapi juga jadi tempat yang aman untuk, kalian tahu, bicara tentang diri kita dan masalah kita. Oke, siapa yang mau duluan? Aku mencairkan suasana dengan cerita semua hal yang salah dalam hidupku. Kenapa mukaku sangat menyebalkan. Dan semua hal yang tidak benar tentang keluargaku yang sering dikatakan orang. Anak-anak perempuan itu tampak bingung. Lalu mulai ikut dalam pembicaraan.
Ya bagiku ibuku yang salah. Dia baru saja cerai dan sekarang dia melakukan hal-hal yang benar-benar aneh. Seperti sedang krisis parubaya. Maksudku dia boleh melakukan apapun yang dia mau. Tapi aku masih sangat marah dengan caranya menangani berbagai hal. Jadi terapisku bilang aku harus melakukan aktivitas fisik untuk mengatasi masalah kemarahanku. Sejauh ini, itu berhasil. Aku juga merasa tidak berdaya di rumah. Jadi aku pikir belajar cara berkelahi akan memberiku kekuatan yang aku butuhkan untuk melawan ayah tiriku. Iya, aku juga sering merasa tidak berdaya sebelumnya. Seperti saat aku melaporkan penguntitku ke polisi dan mereka berkata tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tapi berarti dengan kalian membuatku merasa kuat dan percaya diri. Tak peduli seberapa brutalnya itu. Benar sekali, dengan apa yang kita pelajari di sini, aku merasa suatu hari kita berdua bisa menguntit balik penguntit kita. Astaga, aku hanya ingin memanfaatkan gadis-gadis malang ini di awal untuk menghindari masalah dan hampir meninggalkan mereka. Apa yang aku pikirkan selama ini? Dan sejak saat itu, mereka semua menjadi lebih kuat dan tampak lebih percaya diri melalui setiap pelajaran. Setiap gadis memiliki memar, tetapi senyum paling cerah selalu ada di wajah mereka. Kami pasti terlihat seperti penjahat paling bahagia. Suatu hari ketika aku sedang menikmati makananku, Betty datang dan berkata ingin bicara denganku secara pribadi. Aku mengesampingkan perbedaan kami, tapi kemudian dia mengatakan ini. Aku akan langsung ke intinya. Klub kecil milikmu yang penuh kekerasan semakin populer dan mengalihkan perhatian orang dari apa yang benar-benar penting. Kampanyeku. Aku tidak mengerti, kita ada di tempat yang sama sekali berbeda. Aku tidak ada hubungannya dengan kampanyemu. Kamu tahu apa yang aku bicarakan? Yang dipedulikan semua orang sekarang adalah klub pertarungan gadismu. Aku hanya khawatir kamu menanamkan benih kekerasan di benak siswa lain. Itu saja. Astaga, aku tidak perlu menjelaskan kepada semua orang apa yang aku lakukan. Jika kamu khawatir tidak ada yang peduli denganmu lagi, mungkin saja mereka sudah lelah dengan kisah sedihmu dan tindakan anti-bullying yang tidak berguna. Kau membuang-buang waktuku. Tapi aku tidak dapat mengantisipasi bencana terjadi malam itu juga. Ada orang lain yang terlibat hari itu, tapi aku ragu untuk menunjukkannya karena aku takut akan pembalasannya. Namun cinta dan dukunganmu memberiku kekuatan untuk melakukan hal yang benar. Gadis itu tidak lain adalah Jamie. Dia bahkan terang-terangan berbohong kepada kepala sekolah bahwa dia memiliki klub bela diri. Tapi mereka tidak lebih dari sekelompok preman yang menyamar. Aku benar-benar takut untuk diriku sendiri dan semua orang di sekolah ini. Anggota klub berada di pihakku. Namun, kebanyakan orang memilih untuk mempercayai Betty, termasuk para guru. Jadi mereka menutup kelompok kami. Apa aku sudah di jalur yang benar? Atau haruskah aku kembali ke kehidupan lamaku yang tenang? Keesokan harinya seluruh klub datang untuk menghiburku. Jangan menangis karena ini sudah berakhir. Tersenyumlah karena ini sudah terjadi. Lupakan saja dia sudah menyuruh pasukan Simsnya berperang dengan tim Betty. Tapi dari lubuk hati kami, terima kasih. Aku tidak bisa melakukan apapun tanpa kalian. Ini salahku, klub ditutup. Jamie, kami menjadi pejuang berkatmu. Kau pejuang sejati. Aku sedang berjalan pulang, merasa jauh lebih baik daripada kemarin ketika aku melihat orang terakhir yang ingin kulihat. Betty, yang sedang bersama pengganggunya. Betty, kau baik-baik saja? Tampaknya lebih baik. Lihat, aku bersama teman-temanku. Apa? Bukankah orang-orang ini memukulmu? Kita sudah berdamai, sahabat seumur hidup, kan teman-teman? Kau terlalu banyak bicara. Sekarang apa? Apa masalahnya? Aaron datang entah dari mana dan menarikku keluar. Kemudian mereka mencoba untuk berkelahi dengannya, tapi Betty mencegahnya. Kemudian kami berjalan bersama tanpa sepatah kata pun terucap. Ketika ucapan terima kasih sudah hampir terucap, dia sudah pergi ke arah lain. Kemudian pada hari itu aku mengetahui bahwa Betty berhutang uang pada mereka dan hampir tidak dapat membayarnya. Oleh karena itu mereka mengintimidasinya. Sekarang setelah masalah itu selesai, mereka kembali berteman. Persahabatan mereka membuatku menangis. Aku tidak perlu repot-repot dengan itu karena aku sudah tahu Betty tidak sepenuhnya murni dan polos saat itu. Keesokan paginya, Betty menyeretku ke samping begitu aku tiba di sekolah. Mencari kambing hitam favoritmu? Di mana penyerang sahabatmu? Yang mengejutkan, dia ingin meminta maaf. Jamie, aku janji itu tak akan terjadi lagi. Dia bahkan mengatakan Aaron lah yang menyuruhnya untuk mengubah kebiasaannya. Wah, itu tidak penting lagi. Tolong jangan beritahu siapapun tentang ini. Orang tuaku akan mencukur semua rambutku dan menggunakan kepala botakku yang berkilau sebagai cermin jika mereka tahu. Terserahlah, aku bukan pengadu. Tapi menurutmu berapa lama kau bisa lolos dengan ini? Simpati orang-orang akan habis suatu hari nanti. Apa kau akan meminta mereka meninju lagi agar bisa punya cerita sedih lagi? Lalu aku pergi dengan marah, meninggalkannya mematung di tempat. Ini Senin, berarti aku harus menghadiri pertemuan klub. Tapi karena kami dilarang, aku tidak punya hal lebih baik untuk dilakukan. Sangat bosan. Tiba-tiba aku melihat asap mengepul dari kejauhan. Arah itu ruangan gym. Aku bertindak berdasarkan insting dan berlari ke arahnya. Saat aku mendekati api, aku menyadari apinya jauh lebih besar dari yang kukira. Lebih buruk lagi, aku mendengar seseorang berteriak minta tolong dari dalam. Jadi aku menekan alarm kebakaran. Tetapi begitu alarm berbunyi, kenangan tentang kebakaran di masa lalu dan ayahku berlari menghampiriku. Itu membuat kakiku tetap berpijak di sana. Pada saat ini banyak orang mendengar alarm dan datang untuk membantu memadamkan api. Untuk apa berdiri di sana? Tolong kami. Heyo, apakah dia yang menyebabkan ini? Minggir, tidak berguna. Gambar bekas luka ayah memenuhi kepalaku. Aku hanya ingin meledak. Apakah sejarah terulang kembali? Apakah orang-orang akan mati? Jamie! Jamie! Jamie!
Aku terbangun oleh panggilan teman-temanku dari klub. Mereka juga bantu, tapi air dan pasir sebanyak ini tidak dapat berbuat banyak untuk memadamkan api yang terus membesar. Dalam sekejap, aku merobek sepotong bajuku, mencelupkannya ke dalam air, lalu melilitkannya di wajahku sebelum berlari masuk ke dalam gedung yang terbakar, sementara semua orang terkesiap melihatku. Asap hitam menutupi pandanganku. Aku berlari lebih jauh ke dalam dan menunjukkan jalan keluar kepada siapapun yang selamat. Yang mengejutkan, aku menemukan Betty, menggigil dan gemetar. Aku memanggil namanya beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Tanpa berpikir, aku menggendongnya keluar dalam pelukanku. Begitu kami keluar, aku melihat Aaron mencoba memberitahuku sesuatu. Tapi aku tidak mendengar sepatah kata pun karena aku terpaku mencari lebih banyak korban selamat di sana. Tiba-tiba sirine mobil pemadam kebakaran menyadarkanku dan aku berhenti. Petugas pemadam datang. Ayahku datang. Mereka dengan cepat mengurus sisanya. Tapi seragam ayahku terbakar sampai harus dilepas. Saat itulah ia secara tidak sengaja memperlihatkan lukanya. Ketika api telah padam dan tidak ada seorang pun yang tersisa di dalam, aku bergegas menghampiri ayahku untuk memeluknya erat-erat. Ayah benar. Akhirnya aku berhasil. Kemudian beberapa penduduk kota datang untuk menjemput anak-anak mereka dan aku melihat mereka melihat bekas luka ayahku dengan ekspresi terkejut bodoh di wajah mereka. Apa yang kalian lihat? Kalian pikir tubuh seorang pemadam kebakaran itu sempurna? Itu yang dia dapatkan karena mencoba menyelamatkanmu dan keluargamu dalam kebakaran tragis itu dan selama bertahun-tahun. Dia seharusnya dipuji sebagai pahlawan kalian. Tapi sebaliknya, yang dia dapatkan hanyalah kecacatan dan wajah kalian yang tidak tahu terima kasih. Ayah harus menahanku agar kata-kata kasar tidak keluar dari mulutku. Mereka harus mendengarnya. Butuh beberapa saat sebelum beberapa orang mendekati ayahku, menanyakan kabarnya dan meminta maaf karena memperlakukannya dengan buruk, serta mengabaikan kontribusinya terhadap kota. Hei, luapan emosiku membantu. Setelah kejadian itu, aku menghabiskan beberapa hari di rumah. Gadis-gadis itu mengatakan bahwa Betty mengaku membakar gym itu agar dia bisa berperan sebagai korban dan menjadi pusat perhatian sekali lagi. Betty hanya menghubungi Aaron karena dia ingin Aaron menyelamatkannya secara khusus. Tapi apinya ternyata sangat besar dan menyebar seperti api yang membakar hutan. Tragisnya, Aaron tidak berhasil tiba tepat waktu sementara Betty sama sekali tidak menyadari keberadaan siswa lain di pusat kebugaran pada saat itu dan secara tidak sengaja menjebak mereka. Akan ada konsekuensi yang mengerikan baginya apapun yang terjadi. Malam itu aku membuka pintu dan melihat wajah yang tidak asing. Hai, Bagaimana keadaanmu? Aku sangat khawatir. Tunggu, ayo kita pergi ke tempat lain. aku tidak menanggapi pesan Betty dengan serius sampai aku mendengar kau akan mengalami kebakaran. Maafkan aku minta maaf tentang terakhir kali kita bicara. Aku sangat marah karena mengatakan semua hal yang salah tentangmu. Aku juga sangat menyesal tentang ayahmu. Tidak apa-apa dan keluargaku dan aku harusnya terima kasih kepada ayahmu dan timnya. Tanpa mereka, ibuku tidak akan ada sekarang. Tidak apa-apa, aku juga tidak sepenuhnya jujur. Sebenarnya aku tahu, sejak hari kita berselisih, aku masih terus memperhatikanmu. Aku tahu itu menyeramkan, tapi aku hanya ingin tahu kabarmu. Percaya atau tidak, aku diam-diam datang ke klub bela diri beberapa kali dan melihat kebaikan apa yang sebenarnya kau lakukan. Dan sekarang, maukah kau memberiku kesempatan untuk mengenal dirimu yang sebenarnya? Bro, kau yakin ingin mengenalku? Aku lihat kau sangat ingin meninggalkanku dan membantu siapa saja yang membutuhkan. Dan aku sudah muak dengan itu. Lagi pula, bukankah kau suka gadis yang manis, mungil, dan baik? Kata siapa? Apa ini tentang yang kubilang di kelas bahasa Inggris? Itu hanya agar gadis-gadis itu berhenti. Dan hal lainnya, kurasa aku agak menyesatkan. Tapi begitulah naluriku bersikap kepada semua orang karena kupikir itulah yang seharusnya dilakukan orang baik. Saat kau akhirnya menjadi pacarku, kau akan mendapatkan perlakuan istimewa seperti Aaron Taylor. Itu masih bukan pencapaian terbesarku tahun ajaran ini. Aku bisa berteman dengan orang-orang hebat ini, dan meskipun aku bukan pahlawan sejati, aku menemukan cara membantu mereka mengatasi beberapa masalah mereka. Percayakah kalian? Aku sangat senang telah melakukannya, dan akan senang melakukannya lagi. Para sosialita kaya yang sedang bersantai di resor mewah keluarga mereka adalah pemandangan yang patut disaksikan. Grayson Andrews, pewaris raksasa Andrews Corporation yang baru saja kembali dari tur Eropanya, dan saudara perempuannya Veronica adalah gadis yang terkenal kejam. Aku ingin aku dapat. Jeruk ini terlalu manis. Tapi, Nona, ini jeruk segar tanpa tambahan gula. Terserah, tambahkan garam atau apapun. Segera, dan bawakan aku sandwich dengan kaviar beluga sekarang juga. Ya, Nona. Akhir-akhir ini kamu menjadi wanita tua yang pemarah, Roni. Tepat pada saat itu, ayah mereka buru-buru masuk, terlihat panik. Anak-anak, ada sesuatu yang serius yang ingin aku katakan. Apa kalian ingat resor kita di Vietnam yang mendapat reaksi keras bulan lalu? Apakah ini kasus di mana orang-orang menyalahkan kita karena merusak lingkungan? Itu hanya tindakan sembrono beberapa karyawan dan kita sudah membereskannya, ya kan ayah? Itu benar, tapi aku baru saja mendapat laporan bahwa para inspektur terlibat dan resor mengalami kerugian besar. Aku tidak bisa melihatnya terus meluncur seperti itu. Jadi aku berpikir untuk mengirim kalian ke Vietnam untuk mengurus hal ini. Ayah, kamu bisa mengandalkanku. Vietnam? Bukankah saat itulah sebuah ide muncul di benak Veronica? Ayah, biarkan aku pergi dengan Grayson. Aku bisa membantu. Ayahnya mempertimbangkannya sebentar dan kemudian menyetujui. Oh, Vietnam, ini saat yang panas. Tentu saja aku punya alasan tersendiri untuk berada di sini lagi. Dan inilah alasanku. Semuanya dimulai 4 tahun yang lalu ketika keluarga Veronica berkumpul di resor keluarga Nam pada tahun baru Imlek, hari liburan Tet.
Wow, temanku, lihat apa yang sedang kamu bangun. Benar, aku yakin semua orang akan suka ini. Sayang, resor ini pasti menguntungkan dengan desain dan lokasi seperti ini. Andai saja kita bisa punya yang seperti ini. Sementara itu, Veronica yang berusia 14 tahun benar-benar terpesona oleh orang lain. Tepat pada saat matanya melihat Nam, Veronica yakin dia bertemu dengan jodohnya. Ya ampun, apakah ini yang orang sebut cinta pada pandangan pertama? Lihat dirimu, anak kecil itu kini tumbuh menjadi gadis cantik ya. Ini uang keberuntunganmu. Daripada memberikan uang keberuntungan, bisakah kamu memberiku putra keberuntunganmu? Semua orang tertawa melihat kecerobohannya, termasuk Nam. Aku dengar 6 siswa yang berprestasi di sekolah. Kita tidak bisa menyanyikan bakatnya ya kan? Jadi aku rasa aku akan menawarinya beasiswa di Amerika. Bagaimana menurutmu? Beasiswa di Amerika? Tentunya ini adalah kesempatan bagus bagiku. Dia menoleh untuk melihat reaksi orang tuanya dan mereka semua mengangguk memberi semangat. Terima kasih Tuan Andrews, aku akan melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikanmu. Tapi dia jelas bukan orang yang paling menikmati ini karena hati Veronica kami juga ikut bernyanyi dengan gembira. Jadi pada musim panas itu, Nam terbang ke Amerika dengan penuh semangat dan kegembiraan tentang negeri impian. Dia akan tinggal bersama keluarga Tuan Andrews untuk sementara waktu dan terdaftar di sekolah yang sama dengan Veronica dan Grayson. Dan dalam minggu pertama di sekolah baru, dia sudah membuktikan dirinya sebagai seorang jenius. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi yang terbaik di setiap mata pelajaran. Dan para guru merasa puas karena dia juga aktif dalam kegiatan sekolah. Nah, aku sangat bangga padamu. Meski terlihat nyaman, tawa dalam makan malam keluarga yang hangat tidak menyinari putra tuan rumah, Grayson. Aku belum pernah mendengar kata bangga dari ayah sebelumnya. Menjadi ahli waris memang tidak mudah, tapi aku berusaha semaksimal mungkin. Kenapa dia selalu yang menonjol? Setelah makan malam, ketika yang lain pergi, Nyonya Andrews mendekati Nam. Jangan mengira suamiku memberimu pujian yang kamu yakini lebih tinggi dari siapapun. Ingat, kamu hanyalah parasit dari kebaikan suamiku. Jadi Nyonya Andrews tidak menyukaiku di sini. Sebaiknya aku berhati-hati. Dari sudut, Veronica mendengar apa yang dikatakan ibunya kepada Nam. Ibu selalu keras seperti itu. Tidak apa-apa, Nam. Kuatlah, ada aku di sini. Dan dia memastikan dia berada dimanapun Nam berada dan tidak ada gadis yang bisa mendekatinya. Nam, jadilah pacarku, oke? Ronnie, jangan membuat keributan di sini. Apakah dia baru saja memanggilku Ronnie? Semuanya perhatian. Nam milikku, jangan berani-berani mengganggu laki-lakiku. Untuk menyegel lebih jauh lagi, dia menempelkan banyak stiker di pakaian dan tasnya. Tatonya bagus, kawan. Itu, omong kosong. Kamu menyukainya? Di sini. Kemudian ketika Grayson sudah berlari jauh, dia menunduk ke tangannya yang memegang stiker. Gadis bodoh, dia tidak bisa mendesain yang lebih baik. Menurutmu ini akhir dari rencana cara mendapatkan hati Nam? Kalau begitu kamu meremehkan gadis ini. Nam, aku terkena sengatan matahari. Aku terlalu lemah untuk berjalan sendiri. Bawa aku pulang. Ya ampun, sepertinya dia tidak pernah kehabisan taktik ya. Wow, merawat kekasihmu sebanyak ini. Nam, sungguh bucin. Dengungan dari orang lain memang mengganggunya. Tapi dia tidak ingin membuat kekacauan karena dia berhutang budi pada kebaikan keluarga Veronica. Dan jauh di lubuk hatinya dia menganggap kekesalannya agak lucu. Aduh, pria yang manis. Mungkin dia juga menyukaiku? Dan kemudian Grayson berlari ke arah mereka dan dengan riang memberi mereka kabar baik. Hei, ayah baru menang kontrak besar. Dan kita akan makan malam di restoran Gordon Ramsay malam ini, kawan. Yeay! Apakah kamu yakin kamu lelah? Aduh, kepalaku sakit sekali. Nam, sepertinya aku akan pingsan. Gendong aku saja. Kamu berharap aku akan berada di sini selamanya. Lalu mereka bertiga berjalan berdampingan sambil ngobrol riang dan halaman sekolah seakan disinari oleh tawa ceria mereka. Segalanya berjalan lancar seperti itu. Lalu suatu hari, Veronica terbangun dan melihat Nam sedang mengemasi semua barangnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan kembali ke Vietnam. Kenapa? Apakah terjadi sesuatu? Tolong jangan pergi. Lepaskan aku. Kemudian dia dengan dingin berjalan keluar dari rumahnya tanpa berkata-kata lagi. Veronica berjongkok dalam kesedihan. Parahnya lagi, sekeras apapun dia mencoba menghubungi, tetap saja tidak ada balasan dari Nam. Satu-satunya berita yang bisa disampaikan adalah resor keluarganya sedang krisis. Dan dengan niat baik, ayah Veronica menawarkan untuk membayar mahal resor tersebut untuk membantu mereka memulai bisnis lagi. Dan selama 4 tahun terakhir, hatinya masih tidak menginginkan siapapun selain Nam. Dan dia sangat menantikan reuni ini. Yo, lama sekali ya kawan. Halo orang asing, senang rasanya bertemu mereka juga. Kalau saja itu tidak terjadi, kami bertiga mungkin masih menjadi trio yang sempurna sekarang. Nam tidak bisa melupakan hari itu ketika kebenaran yang menyakitkan terungkap. Itu, kamulah yang bersekongkol melawan resor kami, tapi kenapa? Kamu harus bertanya kenapa ayahmu memiliki resor sempurna yang membuatku menginginkannya menjadi milikku. Terima kasih. Aku akan memberitahu Tuan Andrews. Terserah saja. Tapi ingat, dua keluarga sedang bekerja sama dalam sebuah proyek. Coba kita lihat, kalau kita cabut, siapa tahu keluargamu bangkrut. Kamu memang menginginkannya ya? Nam merasakan kemarahan yang mendidih di tubuhnya, begitu pula perasaan tidak berdaya. Tepat pada saat itu, dia melihat Veronica pulang dan langsung menempel pada ibunya. Bu, ada spa baru di pusat kota. Apakah ini menunjukkan waktu ibu anak bagimu?
Tentu saja, apapun yang kamu inginkan. Mereka semua sama, memanjakan sosialita kaya yang menganggap dirinya di atas semua orang. Dan tepat pada saat itu, dia menyadari bahwa dia tidak bisa berada di sini lebih lama lagi. Xin Chao Nam, apa kabarmu? Kamu merindukanku? Tapi Nam dengan dingin berbalik ke arah lain. Sepertinya seseorang baru saja diabaikan. Dan sepertinya seseorang ingin catatan kematian? Tidak apa-apa, dia hanya malu. Aku akan tinggal di Vietnam untuk sementara waktu dan pasti menjadikannya pacarku. Nam, kamu tidak bisa lari dariku kali ini. Tapi Nam sangat gila kerja, dan dengan kehadiran Veronica, dia malah terjebak di kantor sampai larut malam. Kalau terus begini, bagaimana aku bisa merayunya? Hanya ada satu-satunya cara. Setelah kejadian itu, keluarga Nam berhasil membangun sebuah hotel kecil, namun menarik banyak wisatawan. Sore itu, Veronica datang ke sana, lalu menerobos masuk ke ruang kantor. Oh, hai. Maksudku, halo. Hai, ayah menyuruhku pergi ke sini untuk belajar bisnis, tapi Grayson tidak memberiku apapun. Tolong izinkan aku membantumu di sini. Apa yang kamu mau sekarang? Nam hanya ingin kedamaian dari Veronica, tetapi segalanya tidak berjalan mudah. Ayo nak, masih ingatkah kamu saat keluarga kita kesulitan, keluarga Veronica bersedia membantu kita? Membantu apanya? Andai saja kamu tahu. Oke, tapi jangan membuat kekacauan di sini. Keesokan harinya, Veronica menjalani hari kerja pertama di hotel keluarga Nam. Manggis, kami tidak memiliki ini di Amerika. Hei kamu, bawakan aku lebih banyak. Teman-teman, bisa kamu bawa kere ke sini? Aku tidak ingin menjadi cumi-cumi yang terbakar. Bukankah kamu sudah memberitahuku bahwa kamu ingin belajar? Kemudian Nam memberinya banyak tugas sehingga dia hampir tidak punya waktu untuk bernapas. Astaga, aku tidak perlu angkat jari di rumah dan sekarang aku melipat selimut? Dunia menjadi gila. Lalu dia mengibaskan spray, namun entah mengapa handuk itu menutupi kepalanya seperti yang ada di film A Ghost Story. Mari kita lihat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I'm sexy and I'm know it. Sedikit yang dia tahu, ada seseorang yang tidak bisa menyembunyikan senyumannya melihatnya membodohi dirinya sendiri. Dia tidak banyak berubah. Hei, apa yang kamu lakukan? Lakukan dengan benar. Kemudian, Veronica menyeret tubuhnya yang sakit kembali ke resor keluarganya setelah hari kerja pertamanya. Aku tidak bisa merasakan tanganku lagi, dan kakiku sakit saat berlarian. Berhentilah merengek, Roni. Ini tidak sebanding dengan apa yang aku lakukan hari ini. Merencanakan strategi, mempromosikan layanan, bla bla bla. Grayson berbalik dan melihat adiknya sudah tidur seperti kayu. Dia dengan lembut menyelimutinya ketika dia menerima panggilan telepon dari ibu. Hai ibu, aku baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Hei, kudengar hotel keluarga Nam baik-baik saja kan? Tapi saat resor kami menderita, kebetulan tidak dapat menjelaskan hal ini dengan tepat. Grayson, aku yakin dia merencanakan ini untuk membalas dendam atas masa lalu. Menurutku dia tidak sebanyak itu. Ngomong-ngomong, Bu, kamu masih membencinya setelah bertahun-tahun itu? Aku benci ayahmu yang selalu membandingkanmu dengan dia. Kelas rendahan ini tidak akan pernah sejajar dengan anakku, kan? Apa yang ibu katakan tidak berhenti di hati Grayson. Benar bahwa ayah selalu menganggapnya lebih daripada aku, bahkan ketika dia kembali ke Vietnam. Ayah masih berbicara tentang Nam yang ini dan Nam itu. Keesokan paginya, Veronica bangun dan ketakutan karena dia ketiduran lebih dari 2 jam. Saat datang ke hotel, dia menerima tatapan tajam dari Nam dan daftar panjang tugas yang sepertinya tidak ada habisnya. Astaga, aku harus melakukan ini sampai kapan? Selesaikan dan kita akan keluar untuk makan siang. Mendengar hal itu, Veronica rajin membersihkan setiap sudut hotel, memastikan tidak ada setitik pun debu yang tersisa. Yeay, ayo makan siang. Hah? Tapi kenapa kamu ada di sini juga? Mau menjadi orang ketiga? Kemudian mereka pergi ke toko lokal yang menjual nasi ayam, yang tentunya di luar dugaan Veronica. Apa-apaan? Makan? Di jalan? Nam, aku tidak suka tempat ini. Aku sudah berkeringat seperti anjing. Pergi ke restoran dan traktir aku stik daging sapi. Jika kamu tidak suka, maka jangan makan. Jangan khawatir, aku akan mengurus piringnya. Ayo, ayo. Oke, tapi kamu harus memberiku makan. Merasakan tatapan orang lain, Nam tidak punya pilihan lain selain bertindak. Pada sendok pertama, Roni tidak menyangka ledakan rasa ayam yang lembut dan empuk serta kuah pada nasinya. Dia segera menggali piringnya dan menyelesaikannya dalam hitungan detik. Pelan-pelan, tidak ada yang akan mengambil makananmu. Lalu dia dengan lembut menyeka nasi di pipinya, membuat jantungnya berdetak kencang. Kemudian, Veronica dan Nam berjalan-jalan di sekitar Sungai Han. Kamu bertanya tentang Grayson? Veronica berhasil memotong ekornya dan membuatnya diam di kedai kopi. Aduh, musim panas di Vietnam memang seperti oven raksasa. Aha, bagaimana dengan gerakan klasiknya? Kemudian Veronica terhuyung-huyung seperti ubur-ubur, berusaha jatuh ke pelukan Nam. Tetapi tiba-tiba dia berjalan pergi, meninggalkan wajahnya mendarat tepat di tanah. Dia bergegas untuk melihatnya sudah mengunyah lemak dengan gadis sembarangan di sana. Veronica segera menyerbu seperti banteng gila ke arah gadis itu. Hei, siapa kamu? Aku pacar Nam, sebaiknya kamu menjauh darinya. Kalau tidak... Maaf, sampai jumpa lain waktu. Lalu Nam buru-buru menyeretnya pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia bukan orang yang bisa kamu ganggu. Dia adalah partner terbesarku. Apakah begitu? Aku minta maaf.
Kamu, kembalilah bekerja. Sekarang juga. Kemudian Nam menyusul Grayson di sebuah kedai kopi di tepi sungai. Adikku sedikit menyebalkan kan? Sebagai kakaknya, aku minta maaf padamu. Sebagian besar dia baik-baik saja, tapi terkadang, ya, kamu tahu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Selalu ada jawaban untuk semuanya, kawan. Keesokan harinya Veronica mendatangi Nam dan melihatnya hendak pergi ke suatu tempat. Dan seperti biasa dia bersikeras untuk ikut dengannya. Cukup, berhentilah bermain-main. Tapi aku menyukaimu, kamu tahu itu. Tepat pada saat itu, seorang gadis menghampiri mereka. Sayang! Segera, Nam berbalik dan menariknya ke dalam pelukannya. Ini dia. Lalu dia mencium bibirnya dan Roni membeku di tempat. Tapi aku menyukaimu, kamu tahu itu. Tepat saat itu, seorang gadis berjalan menghampiri mereka. Babe! Segera, Nam berbalik dan menariknya ke dalam pelukannya. Ini dia. Lalu dia menciumnya di bibir dan Roni terdiam di tempat. Siapa dia? Aku lupa. Dia Ci, pacarku. Halo, apa? Kau bohong. Kalau kamu punya pacar, aku pasti sudah tahu. Hanya ingin memisahkan kehidupan pribadi dan pekerjaanku. Terlalu samar. Kemudian Nam dan pacarnya yang baru saja diumumkan berjalan pergi, meninggalkan Veronica dengan hati yang hancur. Tapi aku menyukaimu duluan. Jadi cintaku sejak umur 14 tahun sudah layu bahkan sebelum mekar. Ternyata aku hanya membodohi diriku sendiri. Malam itu, Veronica tidak bisa tidur nyenyak. Terlalu menyakitkan baginya untuk menghadapi kenyataan. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak datang ke Hotel Nam keesokan harinya. Namun ia tidak menyangka bahwa sejak hari itu, Ci ada di mana-mana di hotel dan benar-benar menempel pada Nam. Oh, Bey, duduklah di sini. Kamu sudah cukup banyak berkeliaran di mimpiku. Kakimu bisa terluka. Jadi kamu duduk di sini juga? Aku takut aku kekurangan vitamin D. Karena aku jauh darimu, satu-satunya sinar matahari untukku sepanjang malam. Dan hal itu hanya membuat Veronica dipenuhi rasa frustrasi. Dan juga kecurigaan. Aku bangun pagi sekali untuk memasak untukmu. Kekasihku membutuhkan makanan yang paling organik dan segar di dunia ini. Tapi dia alergi kacang. Ups, benarkah begitu? Kamu alergi keju kan? Ini Ci, tidak ada bunyi akhiran. Hihi. Terserahlah, pacar macam apa kamu yang tidak tahu alergi pacarmu? Benar-benar sembrono, wajahnya pasti akan bengkak seperti tupai yang makan itu. Pasti ada sesuatu yang tidak beres di antara mereka. Hei, bagaimana kalian bisa bertemu? Kami bertemu di Dalat. Benar, dalam perjalanan bisnis, Kamis 21 September tahun lalu. Tidak perlu sedetail itu, bukan? Keesokan harinya, Hotel Nam mengadakan pesta kecil-kecilan untuk para staf. Sangat menyenangkan, tetapi melihat pasangan yang sedang bermesraan itu hanya membuat Veronica merasa tidak nyaman. Jadi dia pergi untuk mencari udara segar dan saat kembali ke aula utama, Veronica mendengar Ci sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Aku dapat yang kau inginkan, Bey. Kau benar, orang ini Nam tidak punya apa-apa selain menjadi kaya. Apa? Jadi dia hanya memanfaatkan Nam untuk mendapatkan uang? Dasar ular. Veronica hendak melompat untuk menghadapinya, tapi dia sudah pergi. Jadi dia segera mencari Nam dan bersemangat untuk memperlihatkan wajah asli pacarnya, tapi dia malah memarahinya. Hentikan omong kosongmu. Dia gadis yang baik hati, bukan gadis manja yang bersikeras untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Apa kamu bilang bahwa aku adalah gadis manja itu? Kamu sendiri yang bilang, bukan aku. Kamu keterlaluan, Nam. Aku menyukaimu, tapi bukan berarti kamu bisa bicara seenaknya tentangku. Oke, baiklah, aku akan meninggalkanmu. Dan dengan itu Veronica berlari pergi, air mata mengalir di pipinya. Itukah yang dia pikirkan tentangku? Aku sudah mengenalnya sejak lama, tapi sekarang dia memperlakukanku seperti duri di matanya. Dan bahkan berpikiran buruk padaku hanya karena seorang gadis baru. Saat itu, Ci mendekati Nam. Apa ada sesuatu yang salah? Tidak ada. Pokoknya, terima kasih atas kerjasamanya. Sepertinya dia tidak akan mengacau lagi. Sama-sama. Dan juga sampaikan terima kasihku padanya. Idenya jempolan. Kemudian Nam pergi, tapi dia tidak yakin dia senang dengan apa yang baru saja terjadi. Apa aku terlalu keras padanya? Keesokan paginya, Veronica terbangun oleh ketukan pintu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku ingat tidak membuat masalah denganmu sejak tadi malam. Hari ini aku akan ke Hoi An untuk membuat tur khusus untuk pelanggan hotel kami. Mau ikut? Tidak, aku tidak ingin mengganggumu. Kalau begitu, sayang sekali. Kebetulan aku kenal dengan seorang teman baik di Hoi An, tapi kalau kamu tidak mau ikut, tidak apa-apa. Hah, kenapa tidak bilang dari tadi? Aku selalu ingin menggigit Hoi An Ban Mai. Daftarkan aku. Ngomong-ngomong, itu Bang Mi, bukan Bang Mai. Oke, Bang Mi. Ya, itu dia. Kemudian ketika mereka tiba di Hoi An, Roni terpesona oleh keanggunan abad pertengahan kota kuno ini. Jalanan rumah-rumah kuning keemasan bermekaran dengan bunga-bunga kertas berwarna-warni bersama dengan lentera yang semarak. Berkeliling kota, Roni merasakan gelombang kegembiraan dan nostalgia tentang negara kelahirannya yang telah ia tinggalkan sejak kecil. Ini lucu sekali. Dan di sini. Hehe, Roni, kita seperti saudara kembar. Ayo kita foto bersama. Kembaran pantatku.
Oh, aku hampir lupa alasan sebenarnya aku kesini. Tapi mereka datang ke toko banh mi dan melihat toko itu penuh sesak dengan orang-orang mengantri. Hal itu tidak membuat Roni goyah sedikit pun karena banh mi yang menggiurkan adalah satu-satunya hal yang ada di pikirannya. Dia telah dengan sabar menunggu gilirannya selama hampir 30 menit. Tapi saat itu ada seorang gadis dengan mata anak kucing menatapnya. Roni menatap gadis itu dan kemudian banh mi yang baru saja dipanggang di tangannya. Dan setelah beberapa detik ragu-ragu, dia memberikannya kepada gadis kecil itu. Hei nak, ini milikmu. Oh, apa yang dia lakukan? Bukankah dia sudah lama merindukannya? Sudah bosan? Aku hanya tidak ingin anak-anak itu menunggu di bawah teriknya panas ini. Oke, tunggu saja di bawah pohon itu. Kuambilkan yang lain. Kamu mau? Tidak, aku sudah cukup makan. Nah, membelikan roti untukku. Manis sekali. Tawarannya yang baik hati membuat hatinya menari-nari seperti orang gila. Tidak tahu dari jauh Ci sedang memelototinya dengan mata peluru. Roni sedang asik melahap rotinya ketika ia melihat seorang wanita tua dengan kuk bambu menjual sesuatu yang aneh. Apa ini? Banyak tuh. Ayo beli, enak sekali. Ini adalah permen jenggot naga Vietnam. Permen? Jadi benang-benang itu bisa dimakan? Beli satu untukku, Nam. Bei, cuma anak-anak yang suka ini. Tapi Nam tetap membelikannya untuk Roni. Dia sangat senang dengan camilan aneh itu. Mungkin terlalu senang sampai-sampai dia meniup bedak dengan keras dan tidak sengaja mengenai wajah Ci. Apa? Beraninya kau? Ups, aku sangat menyesal. Tapi kau terlihat seperti putri salju, hanya sedikit variasi. Apa kau baik-baik saja? Oh, aku baik-baik saja, sangat baik-baik saja, bukan masalah besar. Apa aku terlihat baik-baik saja bagimu? Aku tahu dia bukan gadis manis seperti yang terlihat. Tunggu saja dan lihat aku akan membeberkanmu. Dan kau tahu, jika Nam tidak ada di sini, hari ini akan jadi akhir hidupmu. Malam harinya, Ci diam-diam pergi keluar untuk menemui seseorang. Dasar tidak tahu malu. Beraninya dia bertingkah genit dengan seseorang yang sudah punya pacar. Aku takut dia akan mengacaukan rencana kita, sayang. Jika demikian, sebaiknya kita bergegas. Aku tahu harus apa. Keesokan paginya, melihat tidak ada orang di sekitar, Ci menyelinap ke kantor Nam dan mencari-cari di mana-mana. Astaga, orang yang sangat bersih ini di mana dia menyimpan dokumen itu? Kemudian sebuah laci misterius di rak menarik perhatiannya. Dia akan membukanya ketika asisten Nam masuk. Hei, kamu ngapain di sini? Ini bukan tempat yang bisa kamu masuki sembarangan. Kalau begitu, apa kamu tahu siapa aku hingga berbicara tidak sopan seperti ini? Aku pacar bosmu, jadi aku bisa ke kantornya kapanpun aku mau. Kalian, berhenti. Nona Mai, kau bisa mundur sekarang. Ketika asistennya pergi, Nam melihat ke sekeliling kantornya yang sekarang terbalik karena suatu alasan. Ci, bisa beritahu aku apa yang kamu lakukan di kantorku? Tidak ada. Aku hanya mencari tasku di sini. Dan kamu baru saja mempermalukanku di depan karyawanmu, padahal kamu seharusnya melindungiku. Kemudian pertengkaran besar terjadi di antara mereka dan tepat pada saat itu Veronica lewat dan mendengar pertengkaran mereka yang buruk. Oh, apa ini? Aku benar, semua orang tahu mereka tidak cocok satu sama lain hanya dengan melihat. Lihat, mereka sudah saling bertengkar sengit bahkan sebelum aku mengulurkan tangan. Aku harus mengingatkanmu, kamu hanya pacar palsuku. Tolong tahu batasannya di sini. Baiklah, pacar palsumu akan pergi. Biarkan aku melihat bagaimana kamu menangani buntutmu. Bukankah mempekerjakanku untuk mengusir Nona Veronica yang menyebalkan? Kau, Jaga kata-katamu. Kamu membutuhkanku lebih dari yang kamu pikirkan. Veronica hancur berkeping-keping dengan informasi yang baru saja dia dapatkan. Jadi, tidak ada yang terjadi di antara mereka yang sebenarnya? Tapi Nam sangat membenciku bahkan sampai menyewa orang yang bukan siapa-siapa untuk menjadi pacarnya. Hanya untuk menjauh dariku? Salahku apa? Malam itu Roni menangis dalam tidurnya dengan hati yang sakit. Beberapa hari setelahnya, ia mengunci diri di kamar dan sembunyi di balik selimut dengan pikiran-pikiran yang menghantui yang tidak bisa ia singkirkan. Nam mengirim pesan untuk memeriksanya, namun ia tidak ingin berhubungan dengannya. Baru ketika Grayson mengetuk pintu, Veronica dengan lamban bangkit. Roni, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tinggalkan aku sendiri. Apa maksudmu baik-baik saja? Lihat, matamu bengkak seperti bola golf. Nam bertanya padaku tentangmu. Hei, apa kalian bertengkar? Pergi sana. Bertanya tentang aku? Hentikan. Sebaiknya aku tidak mengganggu Nam lagi. Kurasa aku akan kembali ke Amerika sekarang. Dia segera mengemasi semua barangnya dan memesan penerbangan malam hari untuk kembali ke rumah. Di perjalanan dia lihat sosok yang tidak asing. Ci, apa yang sedang dia lakukan di rumah kita saat ini? Bei, aku di sini dan aku membawa barang yang kau minta dari kantor Nam. Ini pasti membantu rencana kita. Merasakan ada yang tidak beres, Roni mengikutinya ke sebuah lorong gelap di mana Ci mengatur pertemuan dengan rekan misteriusnya. Lihat apa yang kau dapat, kue manisku. Veronica tidak percaya kakaknya dan pacar palsu orang yang ditaksirnya berhubungan. Apa yang terjadi? Kamu dan dia? Grayson dan Ci tampak tertegun. Kenapa kamu di sini? Apakah ini sepenting apa yang aku lihat sekarang? Sebaiknya ada penjelasan yang bagus untuk ini. Mereka saling bertukar pandang dan Grayson akhirnya menyerah untuk menceritakan semuanya kepada adiknya. Oke Roni, dengarkan baik-baik. Akulah yang menyarankan Nam untuk menjadikan Ci sebagai pacar palsunya. Sebenarnya... Apa? Tapi kalian berdua? Ya, dia adalah bayi perempuanku dan Nam tidak tahu. Tapi untuk apa?
Untuk rencana induknya, sis. Sudah saatnya kamu tahu. Kamu masih ingat kenapa kita berada di Vietnam, kan? Resor kita mengalami kesulitan dan itu semua karena Nam. Resor ini dulunya milik keluarganya. Namun kemampuan bisnis mereka yang buruk membuat bisnis ini dalam kekacauan. Dan saat keluarga kita menghidupkan kembali resor ini, dia cemburu dan ingin menjatuhkannya lagi. Anak nakal yang tidak tahu berterima kasih. Tidak, Nam bukan orang seperti itu. Jangan membelanya. Kau tidak lihat keluarga kita alami skandal? Hotelnya tiba-tiba menjadi lebih baik dari biasanya? Tak akan kubiarkan itu dengan mudah. Itu tidak membuktikan apa-apa. Kamu tidak bisa menuduh seseorang tanpa bukti. Baiklah, kamu mau bukti, aku akan menemukannya untukmu. Sementara jika kamu tidak bisa membantu, maka jangan menyabotase rencanaku. Setuju, ku tinggalkan kau 1 minggu. Dan selama waktu itu, kamu juga tidak akan melakukan sesuatu yang kotor terhadap Nam. Kakak beradik itu menempatkan diri mereka di sisi yang berbeda. Grayson pergi dengan pacarnya, sementara Ronnie berdiri di sini, mencoba memproses semuanya. Ini waktu sulit yang penuh dengan berita dan kebenaran baginya. Iya, Nam yang aku kenal tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dan aku akan tetap di sini untuk membuktikan kakakku salah tentang dia. Aku harap begitu. Bey, jangan kau biarkan hal ini terjadi hanya karena kakakmu mengatakan kata-kata bodoh, ya? Tidak mungkin, Be. Kau tahu betapa keras kepalanya kakakku. Aku setuju agar dia bisa meninggalkan kita. Rencana tetap berjalan, Be. Keesokan paginya, Veronica kembali bekerja di Hotel 6 seolah tidak terjadi apa-apa. Oh, kamu di sini? Aku pikir aku terlalu memaksamu sehingga kamu down. Tidak, aku bebek saja. Memangnya kau pikir aku siapa? Menganggap aku serangga dan sekarang dia bahkan berpikir aku mudah menyerah? Kombinasi yang lengkap ya. Saat itu, Chi tiba-tiba muncul dan melingkarkan tangannya di leher Nam dan mencium pipinya. Hai Bey, ada yang bisa aku bantu hari ini? Oh, hai Roni. Sudah lama tidak bertemu. Melihat Chi bertingkah tanpa malu-malu mencintai Nam di depan Roni ketika dia tahu yang sebenarnya, semakin membuatnya kesal. Tidak bisa meremehkan ular ini. Apa yang dia rencanakan? Sebaiknya aku berhati-hati terhadapnya. Di kemudian hari, saat bekerja di dekat dapur, Veronica melihat Chi melakukan sesuatu yang mencurigakan. Melihat Chi bertingkah tanpa malu-malu mencintai Nam di depan Roni ketika dia tahu semua kebenarannya bahkan membuatnya semakin kesal. Tidak bisa meremehkan ular ini. Apa yang dia rencanakan? Sebaiknya aku berhati-hati terhadapnya. Di kemudian hari saat bekerja di dekat dapur, Veronica melihat Chi melakukan sesuatu yang mencurigakan. Hei, apa yang kau lakukan? Tidak ada. Veronica segera membungkuk untuk melihat sebuah bungkusan makanan yang kusut di tempat sampah di dekatnya. Apa? Tanggal kadaluarsanya 2023? Setahun yang lalu? Hei, kenapa masih ada makanan kadaluarsa di sini? Ya ampun, tapi apa itu es krim yang diminta kamar 302? Segera, Roni meminta staf untuk memeriksa semua pesanan makanan dan bergegas mengejar troli makanan yang akan tiba di kamar 302. Berita itu segera sampai di telinga Nam, jadi dia bergegas ke kamar tamu dan melihat Roni sudah ada di sana. Permisi Nona, atas nama hotel, aku mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Ini kesalahan kami tidak melatih staf dengan baik, aku akan bicara dengannya sekarang. Kemudian dia menyeret Roni ke sudut. Kamu merusak usaha orang lain karena tidak bertanggung jawab. Tidakkah kamu lihat? Jika kamu tidak bisa melakukannya dengan benar, diam saja. Kata-katanya seperti ribuan belati yang menusuk ke dalam hati Roni. Oke, sekarang aku mengerti. Di matanya, aku serendah itu. Tiba-tiba, sang tamu menghampiri mereka. Maaf, aku tahu kamu sedang memarahi stafmu dan bukan urusanku untuk ikut campur. Tapi gadis ini bukan yang mengantar makanan tadi. Dia ke sini dan dengan tulus meminta maaf atas apa yang tidak dia lakukan. Dan itu sangat aku hargai. Harusnya kau beri dia penghargaan. Mendengar itu, Roni tidak bisa menahan air mata dan pergi. Roni, Veronica. Maaf, aku harus pergi. Manajer kami akan segera bicara denganmu dan hotel akan menawarkan kompensasi atas masalahmu. Astaga, kemarahanku menguasai diriku dan aku menyakitinya sekali lagi. Di mana kau, Roni? Aku terlalu bodoh untuk terus mengejarnya seperti orang bodoh, sementara dia tidak peduli dan bahkan ingin mengusirku. Oke, baiklah. Aku akan pergi sesuai keinginanmu. Dalam pandangan yang kabur karena mata yang berkaca-kaca, Roni melihat wajah menyeringai Chi. Orang yang berada di balik semua ini. Jika bukan karena saudara laki-lakiku dan 2 keluargaku, aku pasti sudah mengeksposmu, dasar ular. Malam itu, Roni tidak ingin bertemu dengan Nam di hotel, jadi dia berlari ke sungai Hoai untuk menghirup udara segar. Dan di depan matanya adalah Hoi Ain dengan pesona yang berbeda. Pada malam hari ketika gelap menyelimuti segalanya, lentera warna-warni menyala, membentangkan cahaya gemerlap di setiap sudut kota kuno itu. Tapi pemandangan indah itu tidak membuatnya lebih bahagia. Dia dengan murung menyeret kakinya di trotoar ketika dia melihat seorang wanita tua duduk di tepi sungai menjual lentera terapung. Dan tangannya gemetar ketika dia mencoba menyalakannya. Biarkan aku membantumu, oke? Kemudian dia duduk dan membantunya menyalakan lilin dan mengantarkan lampion kepada pembeli. Melihat wajah mereka berseri-seri dengan kelap-kelip cahaya lilin membuat Roni tanpa sadar tersenyum. Seolah-olah semua orang meniupkan impian mereka dalam lampion dan membuat sungai memberikan sayap pada keinginan untuk terbang tinggi dan jauh. Roni tenggelam dalam pikirannya sendiri ketika dia tidak sengaja membakar dirinya sendiri. Kau baik-baik saja? Apa? Roni, dengarkan. Aku datang untuk minta maaf padamu atas kesalahpahaman sore ini. Seharusnya aku mendengarkanmu lebih dulu. Biar ku bantu kau, jangan cemberut seperti itu. Atau kamu akan menjadi wanita tua yang keriput.
Hei, halo, salam kenal Veronica. Baiklah, biar aku ajak kau berkeliling. Kita hanya punya waktu besok di sini sebelum kembali ke Danang. Nanti nyesal kalau tidak ikut. Ayo, aku mohon, oke? Veronica masih dalam suasana hati yang tidak enak, tapi tanpa sadar mengulurkan tangannya. Mereka mengucapkan selamat tinggal pada wanita tua itu dan berjalan berdampingan di sepanjang sungai Hoai. Mereka tetap diam hingga... Apa kamu akan mengabaikanku selamanya? Kau pikir aku gadis yang menyebalkan, kan? Hah, kenapa nanya seperti itu? Tidak, mungkin. Lalu kenapa kau harus menyewa pacar palsu hanya untuk menghindariku? Apa? Dia tahu itu? Tapi bagaimana? Aku minta maaf. Itu adalah alasan awalnya, tapi ternyata aku salah tentangmu. Hatimu baik dan tidak pantas mendapatkan semua itu. Mungkin ini sudah terlambat, tapi sekali lagi maafkan aku. Seharusnya aku memikirkannya. Kenapa berpikir seperti itu tentangku? Ini seperti beberapa tahun lalu. Kau tiba-tiba membanting pintu di depanku tanpa sepatah kata pun dan sekarang berubah menjadi acuh tak acuh dan membenciku. Kenapa, Nam? Sesuatu terjadi dan aku akan memberitahumu jika waktunya sudah tepat. Tolong percayalah, aku tidak pernah membencimu dan tidak akan pernah. Tolong beritahu aku apa yang harus aku lakukan agar kau memaafkanku. Aku tidak tahu, tapi mungkin... pedal. Atau di sini mereka bilang dapit, kan? Ya, aku ingin coba dapit. Tapi kita belum selesai. Baiklah, baiklah. Keesokan harinya Nam mengajak Roni mengayuh sepeda seperti yang dijanjikan. Oke, dap berarti bersepeda, fit berarti bebek. Tapi tunggu, ini jelas-jelas angsa. Kenapa? Aku juga tidak tahu. Bahasa Vietnam itu rumit. Setelah dapat tiket, mereka berdua menunggu naik ke atas kapal, dan Veronica tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Oke, hati-hati. Ini bisa dibalik. Aku bukan anak kecil. Kemudian Roni dengan semangat melompat ke perahu, menyebabkan perahu itu bergoyang ke satu sisi ke sisi lain. Dan perahu itu semakin bergoyang karena dia sangat panik. Aku belum nonton Stranger Things musim kelima. Aku tidak boleh mati sekarang. Nam, selamatkan aku. Aku sudah bilang apa? Sekarang pegang tanganku. Roni perlahan mengulurkan tangannya, lalu Nam dengan lembut menariknya ke dalam pelukannya dan membantunya duduk. Kau baik-baik saja sekarang? Tidak, aku tidak baik-baik saja, sama sekali. Hei, bukankah kau bilang kau ingin bermain pedal? Ini dia. Itu benar. Kemudian mereka meninggalkan dermaga dan mulai mengayuh lebih jauh. Roni pada awalnya mengalami kesulitan dalam mengemudikan perahu. Tapi dengan bantuan Nam, dia benar-benar menikmati permainan ini. Ini seperti mengendarai sepeda. Gampang. Iya, ini seperti latihan, bukan? Kalau begitu olahragalah lebih banyak. Dan dengan itu, mereka pun saling berpacu dengan antusias dan pergi ke tengah danau tanpa mereka sadari. Hei, kenapa tiba-tiba berhenti? Aku merasa kakiku akan segera meninggalkanku. Kemudian tiba-tiba, hujan mulai turun dan perahu mulai oleng. Mereka melihat sekeliling dan mendapati perahu-perahu lain sudah kembali ke dermaga, meninggalkan perahu mereka sendirian di sini. Ya Tuhan, kita harus mengayuh dengan cepat ke dermaga sekarang. Hei, bersama-sama. 1, 2, 1, 2. Namun angin kencang membuat perahu semakin goyah. Tunggu saja di sini sampai hujan reda. Apa? Aku tidak bisa hanya menunggu di sini. Apa ada orang? Tolong, tolong! Namun upaya Roni jelas sia-sia karena hanya mengundang lebih banyak orang di pantai untuk memotret dan merekamnya. Setelah beberapa saat, semuanya hening sebelum Nam memecah keheningan. Apa kamu masih ingat hari itu saat di SMA? Kita menyelinap keluar untuk beli rasa baru bubble tea favorit kita. Saat itu hujan deras sama seperti hari ini. Kamu masih ingat itu? Benar, hari itu kita basah kuyup seperti tikus karena dikejar anjing dan akhirnya kita menjatuhkan bubble tea di jalan. Dan kita bahkan dimarahi guru. Kemudian mereka berdua terus berbicara tentang saat-saat indah bersama tanpa menyadari bahwa hujan sudah reda. Tak lama kemudian, petugas keamanan muncul untuk membantu mereka kembali ke dermaga. Tentang Roni dan Nam, mereka mungkin basah kuyup. Tapi lebih dari itu, mereka basah kuyup oleh emosi yang baru terhadap satu sama lain. Nam, mari kita sebut hari ini sebagai hari bebek. Dan pada hari ini tanggal 6 Juni setiap tahun, kita akan mengayuh sepeda lagi. Kedengarannya menyenangkan. Malam itu seseorang mengunggah foto mereka di danau di internet. Foto itu langsung menjadi meme hari itu dan mendapat ribuan reaksi. Komentar-komentar itu lucu sekali. Nam, kamu baca? Tapi tidak selucu wajahmu. Kemudian setiap malam setelahnya mereka terus berkirim pesan dan selalu Fajar menyingsing saat mereka akhirnya mengucapkan selamat malam. Apakah terlalu dini untuk memikirkan nama anak pertama kita? Tidak mungkin Nam melakukan apapun untuk menyakiti keluargaku. Tapi bagaimana meyakinkan Grayson? Aku selama ini salah tentangnya. Bodohnya aku memproyeksikan kebencianku terhadap ibunya padanya. Melihat ini, Grayson dan Chi tentu saja tidak menerimanya dengan baik. Baik, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tinggal selangkah lagi. Keesokan paginya, Grayson menemui Roni untuk bernegosiasi. Adikku, rencana kita butuh bantuan kecilmu untuk dimulai. Tidak mungkin aku membantumu. Hentikan gebetan konyolmu itu. Berani banget sih khianati keluarga sendiri cuma demi orang brengsek itu. Katamu, aku kasih waktu seminggu buat nyari bukti. Sekarang apa yang kamu dapat? Tak ada apa-apa, selain trik-trik kotor yang kamu lakukan ke Nam. Begini saja, aku keluar.
Grayson, sekarang gimana? Kita nggak butuh dia, aku punya rencana lain. Beberapa hari kemudian, hotel tempat Nam menginap tiba-tiba padam lagi di malam hari. Tapi itu bukan hal yang di luar dugaannya. Telepon teknisi untuk cek jaringan listrik sekarang. Hei kamu bos di sini kan? Ya Bu, maaf atas ketidaknyamanannya. Mungkin cuma masalah teknis kecil. Silakan kembali ke kamar. Listriknya akan nyala lagi. Sabar? Gimana aku bisa sabar kalau stafmu sudah meninggalkanku? Apa Bu? Semuanya jadi gelap gulita dan aku sedang mencari resepsionis. Ini dia, kenapa matiin listrik tanpa pemberitahuan, ha? Tolong bawakan aku kipas atau apalah, aku berkeringat banyak sekali. Kamu berkeringat bukan karena kepanasan, tapi kamu kelebihan berat badan, Nona. Kamu bilang apa? Kamu tuli, aku bilang kamu gemuk, Nona. Jadi begini caramu melatih stafmu? Saat itu, semakin banyak pelanggan yang datang untuk menghadapi Nam. Hei, ada staf yang menyelinap ke kamarku dan bilang mau memperbaiki kabel listrik, tapi dompetku dicuri. Aku juga, laptopku juga dicuri saat lampu padam. Hotel apa? Ini penipuan, teman-teman. Nam berusaha menenangkan para tamu, tapi mereka tampaknya tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Mereka malah meminta untuk mengembalikan kamar dan menuntut ganti rugi. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Tanpa ia sadari, dalang itu sudah menyelinap di antara kerumunan untuk melarikan diri. Cukup, sekarang mari kita lihat bagaimana si brengsek itu menangani ini. Nam mencoba melacak staf itu, tapi ia tidak terlihat dimanapun. Hotel itu dilanda kekacauan. Pesanan hanya datang sedikit dan reputasinya benar-benar hancur. Ronnie tidak tahan melihat itu. Sudah pasti Grayson yang berada di balik semua ini. Ia saudaraku, tapi kali ini ia salah. Bahkan jika memang benar Nam ingin mencelakai villa keluarga kita, masih banyak cara lain untuk menghadapinya. Dan dia bersungguh-sungguh, dia datang langsung untuk menemui Grayson. Kau, benar? Apa yang kau bicarakan? Jangan berpura-pura tidak bersalah, kaulah yang mengatur insiden Hotel Nam. Ya, memang aku. Jadi kenapa? Bocah kecil ini tidak punya keterampilan dalam menjalankan bisnis. Aku hanya membantunya menyadarinya lebih cepat. Kau harus mengakui ini dan mengembalikan reputasi ke Hotel Nam. Hah? Apa kau sedang bermimpi, adikku? Oh tidak kakakku, aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa sebenarnya aku sudah merekam pembicaraan kita. Jika kau tidak punya nyali untuk mengakuinya, biarkan adikmu yang melakukannya. Hei, aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Jangan menyeretku ke dalam ini. Dah. Kenapa kau melakukan ini? Aku ini adikmu. Itulah sebabnya aku ingin kau mengerti. Kita tidak bisa membalas dendam dengan balas dendam. Ya Tuhan, apa si brengsek itu telah menyihirmu atau apa? Kenapa sekarang kau masih percaya padanya? Dialah yang membuat villa kita jatuh. Lalu Nam tiba-tiba menerobos masuk. Siapa yang bilang aku menyakiti keluargamu? Itu kau, kalau bukan kau siapa lagi? Bukankah kau yang melakukan ini untuk balas dendam? Terus bicara, kenapa berhenti? Membalas dendam untuk apa? Aku sudah menutup mata dan membiarkan ini berlalu dan sekarang kau ingin mengungkitnya? Oke, baiklah. Saat itulah Ronnie mengetahui semua kebenaran tentang ibunya yang berencana mengambil alih villa keluarga Nam untuk dimilikinya sendiri. Itu juga alasan kenapa hari itu dia dengan dingin meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Ibuku? Jadi ayahku juga terlibat dalam itu? Tidak, ayahmu sama sekali tidak menyadari hal itu. Tuan Andrew sangat baik hati membantu kami dengan sejumlah uang untuk memulai lagi. Dia sangat baik kepada kami, jadi aku tidak ingin membuat keributan. Dan kamu sudah tahu tentang ini selama ini tetapi masih berbicara tentang balas dendam? Tidakkah kamu lihat keluarga kita yang seharusnya disalahkan? Grayson, ini karma yang harus kita tanggung. Aku sangat kecewa denganmu dan ibu. Nam, aku minta maaf atas semua masalah yang telah ditimbulkan keluargaku kepadamu dan keluargamu. Akan kuatasi secepatnya. Kemudian Veronica meminta Grayson untuk mengakui rencananya di depan umum dan meminta maaf kepada Nam. Ini tidak mudah bagi Grayson, namun jauh di lubuk hatinya, aku tahu bahwa adikku bukanlah orang jahat. Berkat itu, Hotel Nam kembali beroperasi dengan lancar seperti sebelumnya. Setelah itu, Ronnie dan adiknya kembali ke Amerika Serikat dan mengatakan yang sebenarnya kepada ayah mereka. Apa? Kau melakukan ini di belakangku selama ini? Kita sudah seperti saudara. Ketika aku tidak punya apa-apa, dialah yang membantuku bangkit dan sekarang kau membalas kebaikannya dengan kejahatan? Nyonya Andrew bingung karena ini adalah pertama kalinya dia melihat suaminya semarah ini. Dia mengakui kesalahannya dan beberapa hari kemudian menyarankan mereka kembali ke Vietnam untuk meminta maaf kepada keluarga Nam. Dan tentu tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan kepada mereka. Mereka terdiam. Beberapa saat kemudian, sejujurnya berita ini benar-benar aneh bagiku. Namun semuanya sudah berlalu sekarang, mari kita akhiri ini. Dan setelah semua itu, kedua saudara itu akhirnya menemukan diri mereka di pihak yang sama dalam masalah ini. Aku ingin memberitahumu sebelumnya, tapi baru sekarang aku punya keberanian. Tapi, terima kasih Ronnie, kamu mungkin tidak akan percaya jika bukan kamu dan rekaman itu. Aku mungkin tidak akan bisa bangun dari mimpi buruk balas dendam dan kemudian mengakui kesalahanku. Aku bodoh karena membiarkan kebencian dan kecemburuan mengaburkan penilaianku dan bertindak konyol. Tapi berkat kebesaran hati Nam dan kebenaranmu, aku belajar dari kesalahanku. Dan hey, dia mungkin saudara ipar yang baik, Kak. Bagaimana itu bisa terjadi ketika keluarga kami dan aku sendiri menyebabkan terlalu banyak masalah bagi keluarganya dan dirinya? 2 tahun kemudian, sekarang Veronica bekerja untuk bisnis keluarganya sebagai asisten Grayson. Suatu hari, ketika kembali ke rumah setelah hari kerja yang melelahkan, dia mendapat pesan dari nomor asing. Apa ini?
Ini menyeramkan. Ngomong-ngomong hari ini tanggal 6 Juni, jadi apa? Ya ampun, ya. Veronica bergegas keluar untuk melihat Nam sudah ada di sana, memegang buket besar. Siap? Siap. Kenapa kau tiba-tiba? Tidak. Apa yang membuatmu begitu lama? Oh, maafkan aku Putri, sulit untuk menemukan perahu kayu. David yang sebenarnya di Amerika. Aku sedang mengunyah popcorn saat nonton saluran kesukaanku dengan sahabatku Diana saat ku dengar suara jeritan Juliana. Cheryl, darurat! Bantu aku! Aku melesat menuju ke kamarnya melihatnya bergumul dengan pakaian. Oh, syukurlah kau di sini. Kemari dan bantu aku memilih tas mana yang lebih cocok dengan gaunku. Gucci atau Versace? Apa ini kondisi daruratmu? Ya, sungguh darurat. Aku harus terlihat wah di kencan malam ini. Apa? Kencan? Apa kau tak ingat kau baru saja menangisi pria brengsek kemarin? Bisa kau percaya dia? Maaf, aku lupa perkenalkan diri. Hai, aku Cheryl, tinggal di New York. Dia itu Juliana, tanteku. Orang tuaku meninggal saat aku masih kecil. Sejak itu Juliana pindah kemari dan menjadi waliku sesuai keinginan mereka. Dia orangnya lucu dan diharapkan bisa menemani di rumah yang besar ini. Tapi seringnya dia tak ada. Satu-satunya waktu dia duduk bersamaku adalah aku baru saja membelikannya peneli baru untuk mengajak jalan-jalan anjingnya. Namun keesokan harinya dia langsung mencampakkanku. Dia bilang dia ingin berbagi beban denganku. Tapi melihat betapa berat kalung berlian 20 karatku, dia mencurinya lalu kabur. Tanteku selalu mencintai sepenuh hatinya. Hanya saja seleranya akan pria sungguh perlu diperbaiki. Seperti yang kalian bisa lihat, semua matre. Tapi karena suatu alasan dia menolak melihat tanda bahaya itu dan masih terpikat pada mereka bak kerbau dicocok hidungnya. Dan tak pelak lagi, daftar panjang kisah patah hatinya semakin panjang. Akhir-akhir ini, Julian bertemu orang baru dan makan malam di luar setiap hari. Tapi kalian tahu akhirnya, setelah mencuri sesuatu darinya, mereka pasti kabur dan meninggalkannya tak berdaya kembali padaku. Sebenarnya aku pernah pacaran dengan pria macam itu, tapi tentu saja aku tak mudah ditipu seperti Juliana. Sekali aku tahu ada yang tak beres tentang laki-laki itu, aku langsung mendepaknya. Itulah kenapa itu jadi hubunganku yang pertama dan satu-satunya. Tapi tak masalah, aku punya sahabatku Diana. Dia mungkin terlihat pemalu tapi benar-benar dapat diandalkan. Dia tahu segalanya tentangku. Kemudian suatu hari, Juliana memintaku bergabung dengan mereka makan malam. Bukankah ini pertama kalinya dia kenalkan pacarnya padaku? Tapi pria ini cukup spesial atau bahkan aneh untuk tipenya yang biasa. Juliana hanya mengencani pria berbadan six pack. Tapi sekarang, apa yang pria gendut, pendek, dan botak ini lakukan di sini? Tante, apa tante baik-baik saja? Tapi yang paling mengecewakan adalah dia membawa serta anak laki-lakinya yang kebetulan adalah Andrew, mantan pacarku yang matre. Itu semua berawal saat aku 14 tahun, di mana semua orang pacaran. Kecuali aku dan Diana. Suatu hari kelasku berkumpul untuk main cium. Putar botolnya, dan saat giliranku, botol itu mengarah ke Andrew. Satu-satunya cowok di kelasku yang jomblo saat itu. Teman-teman berteriak kegirangan dan mulai mendorong kami, dan kami berciuman. Sejak itu teman-teman sekelasku mulai menjadikan kami pasangan hingga suatu kali Andrew mendatangiku. Hei, kau tak punya pacar? Aku tak punya pacar. Kenapa kita tak jadi pasangan? Teman-teman kita juga suka. Tawaran bodoh ya kan? Tapi aku yang 14 tahun menganggap itu ide bagus untuk bergabung ke circle kencan seperti teman-temanku. Maksudku jadi satu-satunya cewek yang jomblo menyebalkan. Dan jelas dia punya muka dan cocok denganku, jadi aku setuju. Dan kami pun resmi pacaran dan melakukan apa seperti yang pasangan lain lakukan. Andrew ternyata pasangan akting yang pintar dan jujur, cukup menyenangkan. Kecuali pada momen di mana ku harap bisa kuhabisi nyawanya. Bey, aku lapar, ambilkan aku sesuatu. Tapi dia masih asyik menghabiskan burgernya yang ke-10. Sampai aku menyenggolnya, barulah dia memperhatikan pacarnya yang kelaparan. Sayangku lapar, kalau begitu makanlah. Tapi apa ini? Kubuka mataku mendapati dia yang menyuapiku, jarinya yang berminyak. Itu jelas membuatku naik pitam. Aku berdiri dan mengamuk, tetapi dia berani melawanku. Jika Diana tidak menghentikanku di sana, sumpah aku hendak mencakarnya. Tapi tetap saja, kami berdua harus selesaikan pertengkaran pasangan pertama kami untuk lanjutkan pacaran kami yang penuh cinta. Segalanya berjalan cukup lancar, sampai-sampai kadang kukira aku ini di hubungan yang nyata. Lalu suatu hari aku sedang jalan di halaman sekolah dan mendengar beberapa cowok ngobrol. Hei, Andrew dan Cheryl sudah bersama sejak 2 bulan kan? Ya, aku tidak percaya trik putar botol kita hari itu bisa sesukses itu. Salut untuk cowok ganteng kita si Andy yang rela masuk ke sarang singa membantu kita mendapat uang saku dari nona kaya kita. Sempurna, hohoho. Dan kini umpan sudah diambil, waktunya memberi Andrew aba-aba untuk beraksi.
Apa? Jadi tawaran Andrew hanya datang dari niat memerasku? Beraninya dia. Aku langsung bergegas pergi dan mendapatinya duduk di bangku. Hai Sai, kenapa cemberut? Siapa yang mencuri makananmu? Hentikan aktingmu. Aku tahu kau hanya cowok matre. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tak tahu apa yang terjadi padamu, tapi jangan salahkan aku. Dia masih punya nyali menyangkalnya dan bahkan berani mengamuk padaku. Kita putus. Tak lama kemudian dia pindah ke kota lain dengan keluarganya. Selamat tinggal yang bagus. Dan sejak saat itu aku menolak cowok karena mereka hanya mendekatiku karena uang. Aku tak berharap melihat si brengsek ini lagi, terutama di situasi seperti ini. Aku menyeretnya keluar. Kenapa merendahkan diri seperti ini? Kau tak dapat uang dariku? Jadi minta ayahmu mencurinya dari tanteku? Berhentilah berpikir semua harus berfokus padamu hanya karena kau punya banyak uang. Aku hanya ingin ayahku bahagia dan dia sepertinya menyukai tantemu. Kuperingatkan kau jangan timbulkan masalah. Esok paginya aku bangun dengan berita yang paling mengejutkan. Cheryl, Pak Hardy dan aku bertunangan. Pernikahannya akan segera ditentukan dan kedua keluarga akan pindah tinggal bersama. Apa-apaan? Mereka baru saling kenal 2 bulan dan sekarang akan menikah? Apa? Pak Hardy ini pasti memberi guna-guna ke Juliana. Tunggu, jadi Andrew si brengsek itu jadi sepupuku sekarang? Tidak, aku tak akan biarkan dia merampokku sekali lagi. Aku sangat butuh sohibku untuk ngobrol sekarang. Tapi, kenapa Diana menempel ke Andrew? Aku segera mendekat tanpa pikir panjang. Hei, apa yang terjadi di sini? Apa kau buta? Kami sekarang jalan bareng. Omong kosong apa yang baru saja ku dengar? Langsung ku seret Diana pergi. Kau sebaiknya punya alasan yang bagus. Aku minta maaf. Kau sudah paham betul orang macam apa dia. Kenapa? Bisa bantu aku? Kau dan Andrew tinggal seatap sekarang, tapi bisakah kau menjaga jarak dengannya? Apa? Kau serius? Kau tahu, aku agak kurang percaya diri. Oke, baiklah. Jangan khawatir. Dalam skenario apapun, aku tak mau dekat-dekat dengannya. Apa yang salah dengan orang-orang di sekitarku? Stres, aku pulang, tapi melihat ayah Andrew di rumahku. Kami baru saja pindah ke kota ini, jadi butuh waktu lebih lama membereskan kontrak rumah kami. Jadi kami perlu tinggal di tempatmu, hanya untuk saat ini, tidak apa? Tentu saja sayang, lagi pula kastil ini terlalu besar untuk kami berdua, ya kan Cheryl? Iya, betapa nyamannya bagi Anda, Pak Hardy. Pindah begitu saja, dan semua di rumah ini dan mobilnya bisa Anda gunakan sekarang. Dan itulah bagaimana Andrew dan ayahnya memasuki kehidupanku dan membuatnya sengsara. Setiap malam dia terus menggangguku dengan suaranya yang melengking sampai aku tak bisa fokus belajar. Hentikan atau aku akan membuang serulingmu. Sayang sekali kau tak paham seni, sepupu. Tak hanya itu, aku harus berbagi kamar mandi dengannya, yang kini berubah menjadi pameran barang Star Wars miliknya, mulai dari handuk, keset, atau bahkan sikat gigi. Pokoknya semuanya. Dia bahkan meninggalkan jersey bola miliknya selama berhari-hari. Dan tentu saja aku tak bisa biarkan invasi Andrew terus seperti itu. Aku buat batasan untuk menetapkan teritoriku. Hei, itu tak adil, kau dapat lebih 1 inci. Apa? Jelas tidak. Dan kau tahu dari mana sikap menyebalkan ini berasal? Ya, kau menebaknya dengan tepat. Ayahnya suatu hari membawa sekotak penuh peralatan dan meletakkannya sembarangan di rumahku. Kemudian dia mengeluarkan setiap barang usang di rumah dan memperbaikinya. Hei, kastil ini tak seharusnya menjadi bengkel. Dan kita punya cukup uang untuk beli barang baru. Suatu hari ku beritahu Juliana tempat tidurku terlalu tinggi dan aku mau yang baru. Tapi Pak Hardy lebih cepat dan bersikeras perbaiki tempat tidurku. Tapi saat aku berbaring, tempat tidurnya langsung runtuh. Tolong, pantatku. Aku tahu ini cuma taktiknya untuk meraih hati Juliana. Dan sepertinya berhasil, karena tanteku yang tak pernah terlihat di dapur sekarang dengan sukarela menunjukkan kemampuan memasaknya. Wah, kata orang itu kekuatan cinta. Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana cinta bisa membakar. Aku kebetulan memanaskan cinta mereka dengan menambahkan cabai super pedas ke porsi Pak Hardy. Dan setelah suapan pertama, dia menangis seperti bayi. Apa kau tak tahu aku punya sakit, Ma? Kemudian dia memegangi perutnya dan meninggalkan meja. Juliana segera mengikutinya ke kamar mereka, terlihat sangat cemas. Trik baru untuk dapatkan lebih banyak hadiah? Hebat. Itu kau kan? Aku apa? Aku mengacuhkannya dan kembali makan supku yang lezat. Tapi si perusak pesta ini mencurinya dan mengomel seolah dibiarkan kelaparan berpuluh tahun. Oke, baiklah, kalau kau memaksa. Kau sudah menyentuh tombol kesabaranku, kau bodoh. Kurebut makanannya dan menghabiskan stik di depannya. Dan aku bisa melihat matanya menjadi merah karena marah. Dan itulah saat peranggar pecah di antara kami hingga para pelayan datang untuk mencegah lebih banyak bencana. Esok paginya, kulihat tanteku membawa Pak Hardy ke rumah sakit. Oh, tak kusangka jadi seburuk itu. Tepat saat itu ada kurir datang. Oh ya ampun, bukankah itu Green Day? Band favoritku sepanjang masa? Tapi piringan hitam ini langka, tak semua orang punya ini. Siapa yang membelinya? Itu punyaku. Kau? Hei sepupu, bisa kau bayarkan untukku? Aku sudah habiskan semua uangku untuk main game kemarin. Biasa. Baiklah, akan kubayar untuk menebus prank kemarin. Oke, tapi dengan syarat aku yang membuka piringan itu. Kami balik ke ruang tamu dan membuka piringan hitam itu.
Riff gitar yang keren dan lirik yang menarik membuatku merinding setiap saat. Saat laguku diputar, aku menyanyikannya dengan keras seperti biasa, dan menyadari Andrew juga melakukannya. Dan begitu saja kami bernyanyi bersama hingga lagu berakhir dan kami mulai ngobrol soal Green Day tanpa henti. American Idiot itu album terbaik yang pernah ditulis. Tantang aku. Tidak, Andrew Idiot. Dukilah yang membangun nama mereka. Kau memanggilku idiot? Kalau begitu kau mungkin terlalu sering mendengar Duki hingga berubah jadi Cheryl Pupi juga. Apa? Aku Sherry Bum. Terlalu banyak menghabiskan waktuku dengan si brengsek ini pagi ini. Selera musiknya memang oke, tapi kepribadiannya jelas tidak. Suatu hari di sekolah ketika aku sibuk mengerjakan PR, tiba-tiba ada anak laki-laki ke tempatku. Hei cantik, aku dapat tantangan. Maukah kau memberiku ciuman? Apa? Aku sangat-sangat keberatan. Lepaskan aku. Tapi dia masih mencondongkan tubuhnya ke arahku dan mencoba menempelkan bibirnya yang kering seperti kulit pohon ke bibirku. Suatu hari di sekolah saat aku sibuk dengan PR, tiba-tiba ada cowok yang mendatangi tempatku. Hei cantik, aku dapat tantangan. Apa kau keberatan menciumku? Apa? Aku sangat-sangat keberatan. Menyingkirlah dariku. Tapi dia masih mencondongkan badannya dan berusaha mendekat bibirnya yang sekering kulit pohon pada bibirku. Tak mau. Yang kuberikan padanya adalah tamparan di wajahnya untuk mengguncang akal sehatnya. Ayolah, ini hanya permainan jujur atau tantangan. Tak perlu reaksi berlebihan seperti itu. Ya, itu dia. Beri saja dia ciuman, Cheryl. Dan jangan sok jual mahal. Tak setiap hari seseorang menawarkan ciuman padamu. Astaga, para cowok ini mungkin sebaiknya diberi pelajaran saja. Hei, hentikan. Ini permainan bagimu, tapi tidak untuknya. Dan dia berhak bersikap sesuai keinginannya. Hah? Andrew membela aku? Apa yang salah dengannya hari ini? Siapa bilang aku butuh bantuanmu? Cowok-cowok itu sungguh membunuh suasana hatiku hari ini sampai aku tak bisa fokus pada hal lainnya. Tiba-tiba aku dengar Green Day dimainkan dan segera pikiran negatifku hilang karena lagu itu. Dan jadi benar-benar hanyut ke dalamnya. Dan kalian tahu idiot mana yang memainkannya? Hari berikutnya Diana mengajakku keluar untuk terapi belanja. Hei, soal kemarin, apakah baik-baik saja? Ya, aku sudah baikkan sekarang. Sungguh melegakan, Cheryl. Tapi hanya mengingatkan, tolong jangan salah paham kalau cowokku punya perasaan terhadapmu. Dia hanya bersikap baik, kau tahu? Apa? Aku dengan cowokmu? Andai saja. Bahkan jika dia cowok terakhir di planet ini, aku tak akan suka padanya. Sungguh, hanya itu saja yang ingin ku dengar. Aku paham ini. Terkadang aku tak mengerti temanku. Tapi bagaimana jika dia masih punya perasaan padaku? Akankah aku? Apa yang kupikirkan? Sadarlah, Cheryl. Setelah hari belanja yang seru, kami berpisah dan aku pulang mendapati Pak Hardy memakai celemek melakukan sesuatu di dapur. Oh, kau pulang. Juliana ada di Paris selama 2 minggu untuk urusan bisnis yang mendesak. 2 minggu? Bagaimana aku harus tinggal dengan 2 orang menyebalkan ini selama 2 minggu penuh? Tapi tunggu, Juliana sedang perjalanan bisnis? Sungguh aneh, dia tak pernah melakukan itu. Tepat saat itu, ku dapat pesan mengatakan kalau dia harus terbang untuk negosiasi kesepakatan kosmetik yang dia gunakan. Ya, itu menjelaskan. Mungkin menikah membuatnya jadi lebih dewasa, kurasa begitu. Cheryl, mandilah. Makan malam sudah menunggu. Sudah kusiapkan kesukaanmu. Dan makanan yang Pak Hardy masak mengejutkannya sangat lezat. Yang lebih aneh, selama beberapa hari berikutnya, aku menyadari bersama dengan mereka bukan mimpi buruk seperti bayanganku. Pak Hardy tukang masak yang hebat dan selalu memperhatikan daftar kesukaanku. Jadi sebagai gantinya secara sukarela aku bersih-bersih. Kamu mencuci piring? Pastikan kau tak merusak apapun. Biar ku selamatkan itu. Tak perlu. Kau perlu. Dia benar, aku tak bisa selesaikan semua sendiri. Kami bekerja dengan tenang saat kurasakan sesuatu yang dingin di pipiku. Dia memercikkan air padaku. Dengan marah ku balas mencipratinya. Itu seru, kecuali betapa basahnya rambut dan baju kami. Astaga, kalian berdua ini umur berapa? Suatu hari saat makan malam, Andrew memintaku menemaninya pergi ke toko kelontong. Oke, baiklah, tapi aku tak mau bawa tas. Kemudian kami berjalan di sekitar perkampungan. Kota di malam hari dengan lampu yang berkelip memberi efek yang menenangkan. Punyamu rasa coklat kan? Boleh ku coba segigit? Kemudian dimakannya kira-kira separuh es krimku. Ups, maaf. Kau bisa makan punyaku. Tak apa. Sepertinya suasana hatimu sedang baik. Biasanya kau akan mengejarku sepanjang hari. Itu benar. Aku benci untuk mengakui, tapi sejak Andrew dan ayahnya pindah, aku lebih bahagia dan lebih rileks. Hei, apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Dan entah kenapa kata-kataku terucap begitu saja tentang betapa kesepiannya aku di rumahku sendiri. Saat orang tuaku meninggal, Juliana adalah satu-satunya keluargaku, tapi dia begitu tenggelam dalam hobinya yang mentereng. Tak ada waktu untukku. Baru akhir-akhir ini dia habiskan lebih banyak waktu di rumah. Dan itu bagus. Aku tak tahu hal itu, Cheryl. Jadi kami punya banyak kesamaan lebih dari yang kukira. Sebenarnya masa kecilku juga tak seindah itu. Ibu dan ayahku bercerai saat aku 7 tahun. Kukira itu karena mereka tak ditakdirkan satu sama lain, tapi ternyata ibuku selingkuh, yang membuat ayah hancur dan menutup hatinya untuk semua orang, hingga bertemu dengan tantemu, Pak Hardy dan Andrew yang malang. Tanteku juga sebenarnya sudah berubah sejak dia bersama dengan Pak Hardy. Mungkin mereka pasangan yang tepat untuk satu sama lain. Kami terus berjalan di sepanjang tepi sungai. Ngobrol dengan Andrew tak seburuk yang kubayangkan, atau bahkan menyenangkan dalam banyak hal. Tiba-tiba dia tersandung sesuatu dan jatuh ke tanah.
Astaga, kau berdarah. Duduklah di sini, akan kubelikan plester. Tapi belum sempat aku pergi terlalu jauh, kusaksikan adegan yang kuharap tak kulihat. Sehari setelah Juliana kembali dari trip bisnis, ia segera mengadakan pertemuan keluarga dan mengumumkan yang tak terduga. Cheryl, Andrew, ada yang kami ingin beritahukan. Pak Hardy dan aku memutuskan hubungan kami harus berakhir. Apa? Kenapa begitu mendadak? Ayah? Pak Hardy tak berkata apapun, tapi sepertinya juga tak menerima hal ini dengan baik. Kemudian Andrew melihatku untuk penjelasan, tapi aku tak tahan melihat tatapannya. Hanya saja kami sadar kami tak cocok satu sama lain. Kalian sebaiknya segera pindah. Suasana hampa dan canggung meliputi ruangan. Berita itu sangat mengejutkan kami. Pak Hardy tetap diam hingga mereka hendak pergi. Kau sebaiknya memasak lebih sering untuk Cheryl. Dia suka tumis sayur. Hentikan, berhentilah bersikap seolah Anda memahamiku lebih dari tanteku. Keluarlah dari rumahku sekarang. Jaga dirimu, Cheryl. Mereka telah keluar dari kehidupan kami seperti apa yang selalu kuinginkan. Tapi perasaan menyakitkan apa ini? Berhari-hari setelahnya di sekolah, Andrew terus berusaha bicara padaku. Tapi aku menghindarinya dengan cara apapun hingga pernah dia mengejutkanku dan menarikku ke pojokan. Cheryl, beritahu aku kenapa mereka putus. Kau pasti tahu ada sesuatu, ya kan? Bukankah kau mendengar tanteku? Mereka coba tak cocok satu sama lain. Kau menyembunyikan sesuatu. Berhentilah menggangguku, kita tak ada hubungan lagi. Aku berjalan pergi secepat mungkin, melihat wajahnya adalah hal terakhir yang kuinginkan sekarang. Syukurlah Diana menemukanku. Aku minta maaf atas hal itu, Cheryl. Oh iya, kuputuskan Andrew. Ayah dan anak sama saja, lebih baik menjauh dari mereka semua. Ya, seharusnya seperti itu sejak awal. Semua berjalan dengan tenang selama sepekan. Selalu ada Diana dan hari-hariku segera dipenuhi dengan kehadiran dan perhatiannya. Aku merasa beruntung punya sahabat sepertinya yang ada di waktu seperti ini. Lalu suatu hari Andrew tiba-tiba mendatangiku dengan marah. Itu kau, ya kan? Apa? Kemudian dia menunjukkan padaku lipstik yang dia temukan di tas ayahnya. Dan bekas bibir di kemejanya juga. Itulah saat dia curiga Pak Hardy berselingkuh. Menyebabkan keretakannya dengan Juliana. Tapi ayah bilang dia tak mungkin melakukannya. Dan aku percaya padanya. Yang terjadi dengan ibu menghancurkan ayah. Jadi tak mungkin dia berlaku sama seperti orang lain. Yang mana menyisakan dirimu sebagai satu-satunya orang di balik hal ini. Benar kan? Apa? Kenapa ini di sini? Ya, itu aku. Memangnya kenapa? Tapi kenapa kau harus melakukannya? Bukankah ini? Hari berikutnya aku minta Diana menemuiku di kafe. Diana, tanteku dan Pak Hardy balikan. Apa kau bisa mempercayainya? Bagaimana itu mungkin? Satu lagi. Kau lupa meninggalkan ini di tempatku. Aku. Kenapa kau melakukan ini, Diana? Apa hanya karena kau takut aku akan mencuri Andrewmu? Sudah aku bilang aku tak akan pernah mencuri pacar sahabatku. Ada apa ini? Bukankah kita hanya pura-pura pacaran, Diana? Andrew? Kalian berdua pura-pura pacaran? Tapi kenapa? Kemudian dia mengatakan bahwa dia baru saja pindah ke sini. Dia ingin bicara padaku untuk mengurai kesalahpahaman di masa lalu. Dengan harapan semuanya akan jelas dan mereka mungkin bisa balikan. Tapi Diana mendekatinya dan menyarankan mereka pura-pura pacaran untuk melihat bagaimana reaksiku terlebih dahulu. Kupikir itu ide bagus, jadi aku setuju. Apa kalian berdua sudah tak waras? Kenapa kau sarankan hal seperti itu? Aku merasa terganggu melihat kalian berdua tinggal bersama. Jadi aku harus memisahkan kalian lagi. Lagi? Apa ini maksudnya? Ini bukan kali pertama kau melakukan ini, ya kan? Aku tak tahan melihat kalian berdua karena aku tak mau kehilanganmu, Cheryl. Kehilangan sahabatku. Jadi bertahun-tahun lalu saat kau jadi pacar Andrew karena permainan bodoh itu, ku coba untuk mengakhirinya sesegera mungkin. Ternyata Diana membayar para cowok itu untuk mengarang cerita bahwa Andrew mengatur permainan untuk menipuku demi uang. Dan dengan sengaja membuatku mendengar percakapan itu. Jadi itu artinya, aku salah menuduh Andrew? Aku mempercayaimu sebagai sahabat dan berbagi semuanya denganmu. Bahkan keresahanku. Tapi hanya kau gunakan sebagai alat untuk puaskan egomu sendiri? Aku tak bermaksud begitu. Dan sekarang kau bahkan berniat menyabotase kebahagiaan keluargaku demi kepentinganmu sendiri. Kau sudah keterlaluan. Diana memang salah, tapi tidak kali ini. Sebenarnya, Andrew, Diana bukan alasan kenapa ayahmu dan tanteku putus. Itu aku. Tidak, dialah yang meletakkan lipstik di tas ayahku. Ingat? Itu benar, tapi tanteku tak pernah menemukan lipstik ini. Ironisnya, ayahmu yang seharusnya dituduh selingkuh. Tapi pada kenyataannya, tantekulah yang sungguh melakukannya. Kau ingat malam di mana kita pergi ke toko kelontong? Aku sedang mencari apotek tapi tak sengaja melihat tanteku bergandeng tangan dengan pria lain. Kenapa perjalanan bisnis ke Parismu ini melibatkan hubungan asmara dengan pria lain? Apa aku harus mengingatkan tante bahwa Pak Hardy dan tante akan menikah? Tidakkah tante mencintainya? Cheryl, aku sangat menyayanginya. Aku tak tahu apa yang merasukiku. Aku minta maaf. Katakan itu ke Pak Hardy. Itulah saat aku tahu tanteku tak setia pada ayahmu. Jadi kupaksa dia segera putus dengan Pak Hardy. Kenapa sembunyikan itu dari kami? Aku tahu kau dan ayahmu tak akan menerima ini dengan baik setelah apa yang terjadi dengan ibumu. Jadi aku tak ingin menggores luka lama. Aku minta maaf, Andrew. Aku pulang menemui Juliana dengan tas kopernya. Cheryl, kau sudah pulang. Duduklah di sini. Aku ingin bicara padamu. Ada sesuatu yang aku tak jujur padamu, Cheryl. Kemudian dia mengakui bahwa sebenarnya tak ada pria matre yang menipunya. Dialah yang merusak semua hubungan itu karena dia cepat bosan dengan mereka dan segera berpaling ke pria lain saat masih berada dalam hubungan. Aku bohong karena tak ingin kau berpikiran buruk terhadapku. Tapi aku tak mengira itu akan membuatmu punya pendapat negatif kepada laki-laki. Percayalah padaku, sayang. Suatu hari kau pasti temukan laki-laki yang tulus mencintaimu. Maka pertahankanlah dia, ya.
Jangan sepertiku, terjerumus ke kebiasaan lama dan akhirnya kehilangan seorang pria yang luar biasa. Aku lega kau belajar. Dan sekarang aku harus pergi. Aku diminta menjagamu hingga kau 18 tahun. Dan inilah kau sekarang. Aku percaya kau bisa menjalani hidup sendiri mulai dari sekarang. Selamat tinggal. Kuharap kau juga bisa menjalani hidup yang mandiri, Tante. Sekarang semua kebenaran sudah diungkap. Membeberkan rahasia sungguh melegakan. Aku sedang duduk di tempat kesukaanku di sekolah. Tapi di sebelahku bukan lagi Diana. Aku mendapat surat darinya di lokerku pagi ini. Hai Cheryl, aku minta maaf sekali lagi atas tindakan egoisku. Harusnya aku lebih tahu, ego tak bisa dipaksakan. Dan aku juga berterima kasih atas kebesaran jiwamu. Selalu ku kenang tiap momen bersamamu. Meski sulit, aku harus pergi sekarang untuk mencari jalan untuk menyembuhkan diriku. Jaga diri Cheryl. Diana. Doa terbaikku untukmu Diana. Ada apa dengan wajah culun itu? Tak membiarkanku berucap, entah dari mana Andrew mengambil earphone-ku. Green Day, kau terlalu mudah ditebak, Cheryl. Kenapa kau di sini? Kulihat kau duduk sendiri, jadi kurasa kau butuh teman. Ya, Diana pindah ke kota lain, kau tahu? Ya, dia akan baik-baik saja. Andrew, aku minta maaf karena salah menuduhmu saat itu. Aku terlalu kekanakan dan impulsif, seharusnya aku mendengarmu dulu. Itu tak masalah. Sebenarnya ada yang ingin kukatakan padamu juga. Kau tahu, saat kau bilang kaulah yang membuat putus ayah dan Juliana, aku sangat marah. Tapi sebagian dari diriku cukup senang karena itu artinya kau tak ingin kita jadi sepupu. Karena aku tak menginginkannya, aku ingin lebih. Cheryl, maukah kau menjadi pacarku lagi? Coba kita lihat. Aku bisa jadi ingin atau tak ingin hal itu. Aku bercanda, tentu saja, aku mau, Andrew. Kemudian dia menarikku untuk ciuman yang paling menakjubkan. Aku lupa. Ayah memintamu mampir makan malam ini. Benarkah? Ya sebaiknya tak kulewatkan itu. Aku akan memintanya masak ayam goreng, burrito, ziti panggang, Greek salad. Bukankah itu terlalu banyak? Aku belum Hai, aku Esther. Dari channel TikTok Estetik. Tempatku berbagi kecintaan akan mode. Lihat desain terbaruku. Keren kan? Siapa yang mengira kalau koran adalah bahan yang bagus sekali untuk membuat gaun? Aku sedang mencobanya dan berpose foto saat ku dengar ada yang mengetuk pintuku. Itu ibu dan ayah. Esther, kami punya berita bagus. Kita akan pindah. Apa? Ayah dipindah ke cabang lain di San Francisco. Apa kau percaya kita akan tinggal di kota yang cerah itu? Tidak, kita tak bisa pindah. Aku sudah senior, semua teman-temanku di sini. Bu? Sudah, lupakan saja dan mulai berkemas. Ini satu-satunya cara kita mendapat kehidupan yang lebih baik. Kenapa mereka tak bisa mengerti kalau aku tak hanya pemalu, tapi sebenarnya punya kecemasan sosial yang parah? Ini hal nyata yang tak bisa kuabaikan begitu saja. Itulah juga kenapa 2 juta pengikut TikTokku masih belum melihat wajahku. Aku nyaris tak bisa atasi stres di depan layar. Apalagi sendirian di sekolah baru yang penuh dengan orang asing. Oh astaga, tempat ini pasti 2 kali lebih besar dari sekolah lamaku. Butuh waktu lama untuk temukan kamar mandi. Astaga, rasanya seolah ribuan mata tertuju padaku. Atau mungkin tidak, tapi aku tak bisa ambil risiko melihat sekeliling. Bagaimana kalau seseorang kontak mata? Telapak tanganku berkeringat, jantungku berdegup keras, aku hampir tak dengar apapun. Tapi kemudian ada pasangan keren masuk dan benar-benar menarik perhatian semua yang di lorong. Bagus, pastinya tak ada satupun yang memperhatikanku sekarang. Aku sangat lelah berlari dari satu kelas ke kelas selanjutnya. Sekarang, di mana aku akan duduk? Aku mendekat ke satu meja, tapi tak ada seorang pun yang peduli. Aku tak yakin apa aku sebaiknya duduk atau tidak saat tiba-tiba ada gadis cantik yang muncul. Biru langit. Maaf, oh ya, kau baru, ya kan? Aku Jojo, ketua kelas, ayo duduk dengan kami. Aku mengikutinya ke meja lain. Hai teman-teman, ada tempat untuk 2 orang lagi? Ya, tentu, makin banyak makin meriah. Oh tidak, gadis itu kedengarannya tak terlalu senang ada aku di sini. Tapi akan terlalu canggung untuk langsung berdiri dan pergi. Hai, aku Esther. Hei, aku tak tahu mereka menyajikan tomat segar di sini. Selesaikan makan siangmu, Amanda. Kita punya PR untuk dikerjakan. Phew, ya pikirkan PR kalian kawan, jangan hiraukan aku. Aku sudah tahu dana sekolah, jadi hari berikutnya tak terlalu berat. Hingga kulihat ada gadis yang melambai padaku. Dia terlihat seperti Jojo, tapi matanya bukan biru. Pasti saudara kembar atau duplikatnya yang melambai ke seseorang di belakangku. Kau baru saja di-ghosting dalam kenyataan. Dan kau sebut dirimu ketua kelas? Aku tersentak. Jadi sebenarnya itu ketua kelas yang kemarin? Aneh sekali. Kemudian mimpi burukku jadi kenyataan di kelas biologi. Kami harus lakukan tugas berpasangan. Oke, grup mana yang mau anggota baru? Ada? Tolong, bantulah anak perempuan. Aku tahu kau putus asa butuh pasangan, Zik. Kenapa kau tak angkat tangan supaya Esther bisa tahu di mana kamu? Kulihat tangan di belakang kelas, jadi aku jalan menuju ke sana. Hai anak baru, Esther kan? Namaku. Biru muda, hijau zamrud?
Hei, apa mataku tampak lucu buatmu, anak baru? Astaga, aku tak bermaksud membuatnya kesal. Jadi, akhirnya aku jelaskan kalau aku punya masalah dengan kontak mata sejak kecil. Jadi, ibu menyuruhku memperhatikan warna mata orang lain supaya ku tatap mata mereka. Ibu bahkan bertanya apa warna mata mereka setelahnya untuk pastikan kulakukan apa yang ia minta. Ya, meski kulakukan, trik itu tak pernah benar-benar membantuku mengatasi kecemasan sosialku. Nyatanya, aku biasanya hanya perhatikan warna mata orang lain, bukan nama mereka atau bagaimana wajah mereka terlihat. Kau aneh, tapi aku percaya padamu. Aku juga tak suka berinteraksi dengan orang lain. Mereka cenderung menggangguku karena mataku. Tak mengherankan kalau kami anak-anak pemalu bisa berteman baik. Zik mengajariku biologi dan kimia sepulang sekolah, sementara aku membantu PR bahasa Spanyolnya. Berkat dia, makan siang tak lagi membuat stres. Kami bisa ngobrol soal anime selama berjam-jam. Dia mendukung sekali obsesiku akan mode, jadi aku merasa cukup nyaman memberitahunya perihal akun TikTokku. Meski dia masih suka menggodaku dari waktu ke waktu. Pembaca mata, apa warna mata mereka? Kau tahu, Colin dan Amanda yang penuh semangat di sebelah sana itu. Tak mungkin. Aku tak pernah menatap mata cowok ganteng karena aku akan langsung jadi tomat berjalan. Hal yang sama untuk cewek cantik. Aku tak ingin mereka mengira aku coba-coba mengajak mereka bertengkar. Kau begitu menghindar? Apa kau pernah melakukan kontak mata dengan siapapun di sini kecuali aku? Ya, Jojo, cewek bermata biru itu. Biru? Kau tahu kalau matanya coklat, kan? Dia suka pakai lensa kontak. Jojo mengubah warna matanya, rambutnya, dan aksesorisnya setiap minggu. Dia itu seperti bunglon. Sayang sekali dia sepertinya sangat terpesona dengan cowok membosankan itu, si Colin Gray. Wah, seseorang jelas naksir Jojo. Tapi sebenarnya kurasa Zik bisa cukup menarik juga jika dia tak begitu minder dengan heterokromianya. Ngomong-ngomong soal Jojo, apa kau sudah dengar soal pesta Halloween-nya? Memangnya kenapa? Ya, kurasa aku akan ke sana, tapi aku tak punya kostum. Lupakan, lagi pula dia tak akan memperhatikanku di sana. Tidak, kau harus ke sana. Aku bisa bantu di bagian kostum. Jadi, disinilah kami. Aku sukses mengubah temanku yang pemalu menjadi Raja Lelouch. Siapa lagi kalau bukan Zik dan warna matanya yang unik yang bisa lakukan ini? Sebagai penata gaya pribadinya, dia memaksaku ikut dengannya. Tapi aku bahkan tak berdandan. Oh astaga, bisa ku dengar jantungku sudah berdegup kencang memikirkan berapa banyak orang yang akan ada di sana. Tapi aku bukan tipe orang yang meninggalkan temanku. Jadi ayolah berangkat. Segera saat semua orang melihat yang mulia, mereka terdiam. Lalu berteriak saat dia membalikkan jubahnya. Lihat dia. Egonya pasti sudah menembus atap saat ini. Aku lalu perlahan mundur ke sudut. Jadi, seperti ini pesta rumah itu. Tiba-tiba aku tak sengaja dengar dua cewek sedang ngobrol. Estetik jelas dari sekolah kita, atau Zik pasti punya koneksi. Ya, aku bersumpah ini outfit yang sama persis seperti yang estetik siapkan di channelnya. Oh, yang benar saja. Bisa saja ada ratusan kostum Lelouch selama musim yang menyeramkan ini. Girls, tolong berhentilah berspekulasi. Estetik jelas bukan dari sekolah ini. Hei, apa kostummu? Cewek imut dan pemalu? Kemeja Stranger Things yang bagus. Yo, aku kelihatan lebih keren dari Eddie, bukan begitu? Ya, jelas. Kalau begitu aku ada urusan, harus pergi. Dah. Lalu aku langsung berlari keluar dari sana. Terlalu banyak sosialisasi dalam sehari. Setelah pesta itu, kuperhatikan Zik mulai nongkrong dengan Jojo dan jadi lebih percaya diri. Aku ikut senang untuknya, tapi dia bukan lagi cowok yang sama. Suatu kali kami sepakat untuk belajar bersama di perpustakaan, tapi dia tak muncul. Saat kami bertemu hari berikutnya, dia bilang dia masih belum menyentuh PR-nya karena dia sedang keluar dengan Jojo. Lalu minta untuk menyalin punyaku. Boleh, tak masalah. Tapi saat dia selesai, dengan datar dia menolak mengajariku kimia karena dia terlalu sibuk. Keadaan jadi seperti itu untuk beberapa lama, hingga sampai hari ini saat kutemukan kebenaran yang mengagetkan. Esther, aku hanya dekat dengannya untuk mengerjakan PR bahasa Spanyolku. Kau tahu dia benar-benar hebat. Maaf, masa percobaan PR gratismu sudah kadaluarsa? Salah mengira kita ini berteman, ha? Semuanya, lihat, ada yang akhirnya sadar diri. Menggemaskan sekali. Beritahu mereka, Zik. Apa kalian tahu dia harus membuat pakaiannya sendiri? Menyedihkan. Siapa cowok ini? Dia benar-benar kebalikan cowok yang kukenal beberapa bulan terakhir. Apa aku ini dalam upside down? Sudah berakhir. Aku dan Zik bisa dibilang asing sekarang. Kembali ke kehidupanku yang muram dan sepi. Menjengkelkannya, kulihat Zik lagi hari itu. Kali ini di mading sekolah. Si sombong ini diwawancarai mengenai penampilan Lelouch yang sekarang terkenal. Tapi di artikel itu, Jojo mengaku sebagai estetik, pencipta di balik kostum tersebut. Sementara Zik mendukung seluruh ceritanya. Apa-apaan ini? Dan Jojo bahkan tunjukkan beberapa sketsa yang kubagikan di akunku. Aku sangat marah dan pergi mengkonfrontasi Jojo. Tapi entah kenapa, dia sepertinya tak merasa terganggu. Hah, memangnya kenapa kalau kau itu estetik yang asli? Aku juga bisa jadi dia, bukan begitu? Jika kau punya masalah dengan itu, ayo kita selesaikan. Perhatian semuanya.
Ini adalah Esther. Kalian mungkin tak mengenalnya, tapi siapa yang peduli? Dia ingin menyampaikan sesuatu. Tempat dipersilahkan untuk musis. Tatapan semua orang beralih padaku. Astaga naga, kemana sebaiknya aku menatap? Kenapa ini begitu berbeda dari bicara ke kamera? Seluruh tubuhku masuk ke kondisi krisis. Tidak Tuhan, akan terjadi sesuatu. Lari! Meski aku sudah menenangkan diri, aku tak bisa hadapi siapapun saat ini. Ini merupakan hari terburuk dalam hidupku. Tiba-tiba, seseorang menepuk pundakku. Amanda? Apa yang social butterfly ini inginkan? Apa dia baru saja bertanya apa aku baik-baik saja? Baik? Tidak. Aku tak baik-baik saja. Kenapa begitu? Cewek-cewek sepertimu dan Jojo yang sudah punya segalanya selalu suka merebut semuanya. Hei, aku hanya mencoba bersikap baik di sini. Jika bukan karena teman kecil konyolku itu. Apa? Apa yang kau bicarakan? Lupakan saja. Maaf, tapi kau tak terlihat baik. Ikutlah denganku, kurasa aku tahu bagaimana cara membuatmu merasa lebih baik. Ayo, bolos satu kelas tak akan membunuhmu, melainkan kesehatan mental yang buruk. Kusuka air mataku dan pergi dengan Amanda meski aku hampir tak mengenalnya. Tapi dia ada benarnya. Hal terakhir yang kuperlukan sekarang adalah ruang kelas yang penuh sesak. Ini dia, masuklah. Akan ada seseorang yang bisa membantumu. Itu aneh, tapi baiklah. Aku masuk ke dalam dan rasanya seperti dipeluk dengan aroma kayu dan kertas. Rasanya benar-benar menyembuhkan. Aku sedang melihat-lihat toko. Kemudian kulihat Colin jalan mendekat. Tertegun, kutempelkan wajahku ke celah kosong di rak buku untuk menghindarinya. Tapi tempat ini penuh dengan debu. Herannya, Colin hanya tersenyum dan dengan lembut mengusap debu dari wajahku. Kalau kau mencari pacarmu, Amanda baru saja pergi. Dia bukan pacarku dan sebenarnya aku memintanya untuk membawamu ke sini. Apa? Kenapa? Tenang saja, aku membawakanmu sesuatu. Bagaimana kau tahu genre kesukaanku? Karena aku sudah lihat kau membaca untuk menenangkan diri sebelumnya. Ternyata, Colin sudah memperhatikanku dari kejauhan selama beberapa waktu. Jadi dia bahkan ingat apa yang biasanya kubaca. Tapi dia ragu untuk bicara denganku. Khawatir kalau semua perhatian tak diinginkan yang ditimbulkannya akan membuatku merasa tak nyaman. Tapi sekarang semua orang tahu aku menyukaimu. Maaf soal itu. Tak perlu, itu salahku dan kecemasanku. Aku bisa membantumu dengan itu. Esther, maukah kau pergi ke pesta prom denganku? Bagaimana itu membantu? Bisa, percayalah padaku. Oh, matanya abu-abu? Kusadari aku sudah bicara dengannya selama ini dengan baik-baik saja tanpa gunakan trik lama itu. Bagaimana kalau cowok ini memang benar bisa membantuku? Di malam pesta prom, Colin mengantarku ke sana. Sementara dia memarkir mobilnya, aku menunggu di depan lokasi. Entah dari mana, Zik mendatangiku. Dengar, tak ada banyak waktu. Kau harus dengarkan aku. Jojo berencana memberimu penghargaan, tapi itu hanya untuk membuatmu berdiri di tanda X di panggung di mana letak pintu jebakan. Dia ingin mempermalukanmu di depan seluruh sekolah karena kau sekarang dengan cowok yang disukainya. Jadi berhati-hatilah. Permainan apa yang sedang kau mainkan di sini? Kenapa kau memberitahuku ini? Aku ingin memperbaiki keadaan. Jojo memanfaatkan perasaanku padanya. Dan aku terlalu buta untuk melihat kalau dia hanya suka dengan Colin dan dia memperalatku untuk menyakitimu. Ini kesempatanku untuk menebusnya. Jadi tolong jangan pergi ke atas sana, itu jebakan. Sudah, hentikan saja. Aku tak akan biarkan kau membodohiku lagi. Tepat pada waktunya, Colin datang untuk menyelamatkan. Belum cukup apa yang kau lakukan, menjauhlah darinya. Aku sangat menyesal, Esther. Di dalam, kami disapa Amanda. Selamat bro, aku akhirnya bebas dari label rumor pacar si Colin. Jojo pasti iri melihat betapa manisnya kalian berdua bersama. Benar, dia di sini. Dan begitu juga ratusan orang lain. Tidak, aku tak bisa lakukan ini. Aku segera merangkak di bawah meja dan meringkuk seperti bola. Namun, Colin tetap bersabar. Kau sungguh memukau malam ini. Jujur, gaunmu ini luar biasa. Ayo keluar, biarkan seluruh dunia melihatmu. Seluruh dunia hanya akan tertawa di depan wajahku. Oke, kalau begitu biar ku temani kau. Sebenarnya cukup nyaman di bawah sini. Apa yang kau lakukan? Ya, malam ini adalah malam yang spesial. Dan teman kencanku adalah cewek yang spesial. Jadi, kurasa kita bisa menikmati ini dengan cara yang tak biasa. Kurasakan bagian dalam tubuhku menjadi panas dan kacau. Siapa sangka kalau aku bisa bertemu seseorang yang berusaha keras membuatku senang. Kami ngobrol sebentar, kemudian melihat kalau lampu di luar diredupkan untuk dansa tempo pelan. Ayo, bergandengan tangan, aku dan Colin berayun mengikuti alunan melodi, merasa seperti kami adalah satu-satunya di ruangan itu. Kemudian, musik tiba-tiba berhenti. Mereka hendak memberikan penghargaan untuk para siswa yang luar biasa. Dan sekarang, penghargaan gaun terindah malam ini jatuh kepada Esther Crawford. Tak mungkin, apa yang Zik katakan langsung muncul di benakku. Aku berbalik melihat Zik yang terlihat cemas dan menggelengkan kepalanya. Mungkin dia memang memberitahuku kebenarannya. Kau tak perlu naik ke sana jika kau tak mau. Colin bersikap pengertian seperti biasanya, tapi kemudian kulihat wajah sombong Jojo. Aku tak bisa biarkan dia menang lagi, jadi kukerahkan segenap keberanianku untuk melangkah ke atas panggung, tapi menghindari tanda X yang dimaksudkan Zik. Terima kasih semuanya, tapi aku percaya orang lain pantas menerima penghargaan ini lebih daripada aku. Dia tak lain tak bukan adalah ketua kelas kita yang pekerja keras, Jojo.
Kau baik sekali, tapi itu milikmu. Silakan maju ke depan untuk menerimanya. Maksudmu di sini? Tidak, satu langkah ke depan. Di sini? Jojo jadi tak sabaran dan segera mendatangiku. Tidak, kau harus berdiri di sini. Balasan untukmu, Jojo. Rasakan perbuatanmu sendiri. Nah, itu materi tajuk utama untuk mading sekolah. Jadi hari ini adalah saatnya. Pengungkapan wajahku yang sudah lama tertunda. Ini gaun yang sangat cantik, ya kan guys? Kalau kalian penasaran siapa cewek asing ini, hai, aku Esther, dan aku adalah orang di balik estetik. Gaun ini yang kupakai ke pesta prom senior. Bersiaplah, aku akan membuat video pengungkapan wajah dan sesi bercerita.